Mereka seharusnya memasukkan Vladimir Putin ke dalam buku rekor dunia Guinness. Tapi untuk apa ya? Mungkin untuk jumlah keputusan bodoh terbanyak yang dibuat dalam satu konflik militer. Dia pasti jadi kandidat utama untuk yang satu itu. Bagaimana dengan alasan terbanyak yang dibuat untuk memulai perang, yang tidak ada satupun yang masuk akal? Itu pasti jadi rekor. Tapi kalau kita harus memilih satu rekor yang benar-benar mengabadikan Putin dan memberinya warisan yang pantas, itu pasti yang satu ini. Tentara Rusia terbanyak yang dikorbankan demi perang gila tanpa tujuan nyata. Itu sepertinya sangat cocok. Angkanya sangat brutal. Alasan-alasannya benar-benar gila. Dan yang terburuk dari semuanya adalah bahwa ini adalah rekor yang akan terus bertambah sampai kampanye obsesif Putin terhadap Ukraina dihentikan. Kami akan memberikan angka terpenting terlebih dahulu. Per tanggal 13 Agustus, Rusia telah kehilangan 1.462.970 tentara karena tewas, terluka, atau ditangkap. Itu menurut Kementerian Keuangan Ukraina yang telah mengungkapkan besarnya kerugian sebenarnya yang dialami Rusia demi keinginan gila Putin untuk menaklukkan Ukraina. Sebentar lagi, Rusia akan mencapai titik di mana mereka mengalami 1,5 juta korban, yang merupakan angka luar biasa bagi satu negara dalam sebuah konflik yang belum pernah terlihat sejak Uni Soviet berperan dalam mengalahkan ancaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Setidaknya saat itu, banyaknya korban yang diderita Rusia memiliki tujuan. Hitler harus dihentikan, dan Rusia memainkan peran heroik. Tapi perang Ukraina bukan tentang menghentikan seorang ideolog pembunuh. Ini tentang melayani seorang ideolog pembunuh. Perang Rusia di Ukraina tidak memiliki tujuan lain selain memuaskan pandangan sejarah Putin yang menyimpang saat ia berusaha mengamankan warisannya sebagai salah satu pemimpin Rusia terpenting sepanjang masa. Dia pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai orang penting, hanya saja tidak seperti yang dia inginkan. Kita hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Rusia mencapai tonggak sejarah lain yang akan memastikan rekor Putin sebagai pemimpin yang paling banyak mengorbankan tentara Rusia demi perang gila tanpa tujuan nyata. Berapa hari lagi? Sedikit perhitungan sederhana akan memberi kita jawabannya. Berdasarkan data per 13 Agustus yang baru saja kami bagikan, Rusia tinggal kehilangan 37.000 tentara lagi untuk mencapai 1,5 juta korban dalam perang melawan Ukraina. Sekarang kita membutuhkan angka korban harian. Mari kita gunakan data Rusia untuk bulan Juli sebagai acuannya. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia mengalami 42.860 korban pada bulan Juli, yang merupakan angka bulanan tertinggi sejak awal tahun 2026. Bagi angka itu, dengan 31 hari di bulan Juli, dan Anda akan mendapatkan korban harian sekitar 1.382 tentara. Dari situ perhitungannya mudah. 37.030 dibagi 1.382 menghasilkan kurang dari 27 hari sebelum Rusia mencapai tonggak 1,5 juta. 26,8 hari untuk lebih tepatnya. Itu berarti Rusia kemungkinan akan mencapai 1,5 juta korban tepat setelah minggu pertama bulan September, menandai satu lagi penghinaan bagi apa yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Sekarang ada beberapa angka alternatif yang perlu kita pertimbangkan di sini. Angka-angka yang kita gunakan berasal dari Ukraina dan Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS kurang lebih setuju dengan angka tersebut. Namun media lain tidak setuju, meskipun ada banyak catatan penting yang melekat pada angka-angka mereka. Sebagai contoh, Badan Intelijen GCHQ Inggris memperkirakan pada bulan Mei lalu bahwa sekitar 500.000 juwapu tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran. Kita langsung melihat catatannya, angka ini hanya mencakup tentara yang telah tewas dan tidak menghitung korban luka atau yang ditangkap. Bukan hal yang mustahil jika GCHQ akan memberikan angka yang mendekati milik Ukraina jika mereka menghitung semua korban. Faktanya, itulah yang dilakukan oleh CSIS. Mereka mengklaim Rusia telah mengalami sekitar 450.000 kematian di medan perang. Tetapi mereka mencapai perkiraan sekitar 1,4 juta dengan menambahkan tentara yang terluka dan yang ditangkap. Media Zone bersama dengan layanan BBC Rusia memberikan perkiraan yang jauh lebih rendah. Mereka mengatakan bahwa 236.066 tentara Rusia telah tewas sejak Putin melancarkan invasinya. Sekali lagi, kita hanya membahas jumlah yang tewas, bukan total korban secara keseluruhan. Tapi ada hal lain yang perlu dipertimbangkan dengan angka ini. Semua dari 236.066 kematian ini telah dikonfirmasi melalui sumber-sumber yang tersedia untuk umum, seperti berita duka, laporan media, dan unggahan media sosial yang dibuat oleh kerabat almarhum. Itu berarti angka yang dimiliki media sendiri tidak mencakup mereka yang oleh Rusia diklaim hilang dalam tugas, padahal sebenarnya telah tewas. Selain itu, pasti ada banyak tentara yang gugur tanpa diketahui publik, sehingga luput dari perhatian media. Dengan semua konteks ini, angka hampir 1,5 juta benar-benar bisa dipercaya.
Rusia kehilangan tentara dengan kecepatan yang sangat tinggi dan situasinya semakin memburuk seiring waktu. Lihat saja rasio korban antara Rusia dan Ukraina sebagai contohnya. Menurut laporan Stars and Stripes tanggal 2 Juli, rasio korban antara Rusia dan Ukraina selama sebagian besar perang adalah 2 korban Rusia untuk setiap 1 korban Ukraina. Kadang-kadang bahkan meningkat menjadi 3 korban Rusia untuk 1 korban Ukraina. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi, jauh sekali bedanya. Seiring semakin banyak tentara berpengalaman Rusia yang gugur dan digantikan oleh prajurit baru yang belum berpengalaman dan dijadikan umpan meriam, kerugian Rusia dibandingkan Ukraina melonjak drastis. Sekarang, Rusia kehilangan 8 tentara untuk setiap 1 tentara Ukraina. Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana situasinya bisa menjadi seburuk ini bagi Rusia? Akan mudah untuk menunjuk pada penggunaan drone Ukraina yang semakin meluas, yang semakin membantu menjaga tentara tetap jauh dari garis depan dan menganggap masalah selesai. Dan memang, drone dan robot Ukraina memainkan peran besar dalam apa yang kita lihat sekarang. Banjir drone FPV dan drone serangan jarak menengah yang mengamuk di zona maut yang diciptakan Ukraina telah menewaskan tentara Rusia sebelum mereka mendekati garis depan. Selain itu, Ukraina semakin sering menggunakan sistem robot darat untuk misi garis depan yang telah mengurangi korban personel hingga 30% menurut Modern War Institute di West Point. Namun, bahkan semua ini pun belum sepenuhnya menjelaskan perbedaan yang sedang terjadi saat ini. Rusia tidak hanya kehilangan tentara dalam jumlah rekor. Rusia kehilangan lebih banyak, sementara Ukraina kehilangan lebih sedikit. Dan ada alasan besar di balik itu. Kami akan mengungkap alasannya sebentar lagi. Pertama, Anda sedang menonton acara militer. Jika wawasan seperti ini yang Anda cari, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Kami menghadirkan video seperti ini setiap hari. Untuk benar-benar memahami bagaimana situasinya bisa menjadi sangat buruk bagi Rusia, kita perlu kembali ke bulan Februari 2022. Putin dan kroni-kroninya telah merencanakan apa yang akan terjadi ini sejak lama. Bahkan ketika mereka terus berbohong terang-terangan kepada seluruh dunia, akhirnya hari besar itu tiba. Rusia akan segera menyerang dan rencananya adalah menerobos pertahanan Ukraina untuk mencapai Kiev hanya dalam beberapa hari. Untuk memastikan rencana itu terwujud, Putin akan mengerahkan pasukan elit, baik dari militer Rusia maupun kelompok tentara bayaran seperti Wagner. Tanggal 24 Februari pun tiba, tentara Rusia melintasi perbatasan. Dan selama beberapa hari, mereka mengalami kemajuan. Wilayah luas di selatan dan timur Ukraina diduduki. Rusia bahkan berhasil merebut wilayah yang dekat dengan Kiev hingga sekitar 30 km dari ibu kota Ukraina. Lalu, sesuatu berubah. Pasukan perlawanan Ukraina mulai terorganisir dan mereka mulai memukul mundur Rusia. Dalam beberapa minggu, pasukan Rusia mulai didorong keluar dari wilayah yang mereka duduki. Beberapa minggu kemudian, dukungan dari barat mulai mengalir. Ribuan tentara Rusia tewas dan garis depan yang dalam beberapa tahun sejak itu nyaris tak berubah sesuai keinginan Putin mulai terbentuk. Bulan-bulan awal perang menjadi landasan bagi semua yang terjadi setelahnya dan semuanya bermuara pada pasukan elit yang sudah kami sebutkan tadi. Dalam upayanya mencari kemenangan cepat pada Februari 2022, Rusia mengerahkan tentara profesional terbaiknya. Pasukan Rusia yang berpengalaman dan lebih terampil inilah yang menjadi korban awal dalam perang tersebut. Dan setiap kali seorang prajurit sungguhan gugur akibat tembakan Ukraina atau serangan drone di kemudian hari, Rusia terpaksa harus mencari pengganti dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa waktu, bukan lagi tentara profesional yang dikirim ke Ukraina. Siapa saja yang bisa didapatkan oleh Putin dan bersedia menerima uang hanya untuk dikirim ke medan pertempuran yang mematikan, itulah yang dikirim. Kita sudah melihat hal ini sejak paruh kedua, tahun 2022. Saat itulah keseimbangan berubah. Menurut Newsweek, tingkat korban Rusia beralih dari sebagian besar tentara profesional yang tewas demi perang Putin menjadi sebagian besar relawan. Itulah awal mula Rusia mencapai 1,5 juta korban. Kehilangan para profesional dan muncul serta terus jatuhnya para relawan. Rusia masih memiliki masalah besar dalam spesialisasi di militernya, seperti yang disorot oleh Small Wars Journal dalam artikel tanggal 21 April. Jurnal tersebut mengatakan bahwa 8.500 pasukan terjun payung terlatih Rusia telah terluka sejak perang dimulai, dan sekitar setengah dari 30.000 pasukan lintas udara yang dimiliki Rusia pada awal perang kini telah tewas atau terluka. Sumber yang sama mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan 2.218 marinirnya dalam 4 tahun pertempuran di Ukraina. Jumlah yang kurang lebih setara dengan yang hilang oleh Amerika Serikat dalam 20 tahun di Afghanistan. Dan dari 900 operator Spetsnaz yang awalnya dikirim Rusia ke Ukraina, 775 diantaranya tewas atau terluka begitu parah sehingga mereka tidak bisa kembali bertempur. Semua ini sudah cukup buruk. Namun, demi mendukung pendekatan Vladimir Putin terhadap peperangan, Rusia telah menggantikan pasukan elit ini dan memperkuat infanterinya dengan orang-orang yang sebenarnya tidak layak berada di zona perang. Sebagai permulaan, mereka ini kriminal. Ketika Kremlin mulai menyadari bahwa Ukraina tidak akan runtuh, mereka mulai merekrut dari yang terburuk di masyarakat Rusia. Ada logika yang bengkok di sini.
Jika seseorang bersedia membunuh atau melukai di dalam Rusia, mereka pasti akan senang mendapat kesempatan melakukan hal yang sama kepada tentara Ukraina. Dan mereka jelas tidak akan kabur begitu melihat peluang untuk bebas. Terlepas dari sarkasme itu, Rusia dilaporkan telah merekrut sebanyak 180.000 narapidana untuk perang di Ukraina hingga Januari 2025 menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Itu belum cukup. Siapa sangka mengirim penjahat yang nyaris tidak terlatih ke medan perang tidak akan membuahkan hasil. Rusia tampaknya melihat sisi positif dan menganggap strategi perekrutan narapidana sebagai cara untuk mengosongkan ruang di Gulag. Itu satu-satunya penjelasan yang bisa kami pikirkan mengapa pada 22 Juli Rusia memperluas jaringan perekrutan narapidananya, memungkinkan pengedar narkoba, anggota geng, dan bandit untuk mendaftar ikut bertempur. Kamu mungkin sudah melihat polanya di sini. Seorang narapidana yang nyaris tidak dilatih bukanlah seorang tentara profesional. Narapidana itu hanyalah umpan meriam, seperti ribuan lainnya yang sudah direkrut, dan mereka hampir pasti menambah jumlah korban yang dialami Rusia. Tapi bagaimana dengan para relawan? Ya, Rusia tidak hanya menarik tentara dari penjara untuk dijadikan boneka Putin. Para perekrut di setiap wilayah Rusia menawarkan iming-iming menggiurkan di depan orang-orang biasa. Iming-iming itu berupa bonus penandatanganan yang sangat besar dan gaji yang beberapa kali lipat lebih tinggi dari rata-rata di Rusia. Semuanya demi membuat mereka menyerahkan hidupnya kepada militer. Sebagian besar tentara yang dimiliki Rusia di Ukraina saat ini adalah sukarelawan yang tergoda oleh tawaran Kremlin atau dalam beberapa kasus tidak diberi pilihan. Dan tidak mengherankan juga bahwa sukarelawan merupakan bagian terbesar dari korban jiwa Rusia dan sudah seperti itu sejak paruh kedua tahun 2022. Tetap saja mereka mendaftar karena Rusia terus meningkatkan jumlah uang yang ditawarkan. Menurut Kiev Post, Rusia tidak hanya membayar tentara kontraknya dengan uang yang sangat besar, mereka juga memberikan hingga $22.200 kepada orang-orang yang merekrut tentara tersebut. Begitulah putus asanya Kremlin untuk terus mengirimkan orang ke Ukraina. Untuk para tentaranya sendiri, mereka bisa mendapatkan bonus penandatanganan dengan jumlah serupa di beberapa wilayah Rusia, ditambah dengan gaji tinggi yang sudah kita bicarakan tadi. Tawarkan jenis tawaran seperti itu kepada orang-orang yang sedang kesulitan dan tidak melihat cara lain untuk mendapatkan uang sebanyak yang akan dibayar Kremlin, maka Anda akan mendapatkan jalur pasukan tentara yang sudah terbentuk. Satu-satunya masalah adalah tema yang sudah kita sebutkan sebelumnya kembali muncul. Rusia kehilangan pasukan di Ukraina begitu cepat, sehingga mereka harus segera mengirim para relawannya ke garis depan secepat mungkin. Kamu bisa membayangkan apa artinya ini dalam hal pelatihan. Prajurit sukarelawan Rusia tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Jadi satu-satunya alasan kamu menyebut mereka profesional adalah karena mereka dibayar. Mereka jelas tidak memiliki keterampilan seperti para prajurit yang sudah lebih dulu gugur di pihak Rusia. Saya sendiri terkejut dengan betapa buruknya kualitas prajurit individu Rusia, kata George Baros, seorang analis Rusia di Institute for the Study of War pada September 2024. Standarnya hanya semakin menurun dalam 2 tahun terakhir. Sebuah laporan dari Business Insider pada Juli 2026 mengungkapkan bahwa rata-rata rekrut Rusia hanya bertahan hidup antara 10 hari hingga 3 minggu setelah tiba di tempat pelatihan mereka. Itu berarti mereka hanya mendapat pelatihan maksimal 3 minggu sebelum dikirim ke zona maut yang dipenuhi drone, dan kemungkinan besar bahkan kurang dari itu. Kelompok terbaru dari apa yang disebut relawan bahkan akan menghadapi nasib yang lebih buruk. Dalam laporan, tanggal 12 Agustus, RBC Ukraine mengatakan bahwa orang-orang sekarang sedang dirazia di jalan-jalan Penza dan Omsk untuk dikirim ke Ukraina. Para perekrut menargetkan orang-orang yang rentan seperti mereka yang sedang mabuk, menahan mereka, lalu mengirim mereka ke pos seleksi militer di mana mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak. Jadi, mereka tidak hanya dipaksa menjalani pelatihan dalam kondisi mabuk sisa semalam, tapi mereka bahkan sebenarnya tidak ingin berada di sana sejak awal. Tidak heran para tentara itu tewas dalam jumlah besar. Ini tema yang sama lagi, tidak ada profesional, hanya pengisi barisan. Dan jangan lupakan para pejuang asing. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga 50.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan di wilayah Rusia, bertugas di posisi belakang sampai akhirnya mereka pasti akan dikirim ke garis depan. Itu di luar sekitar 14.000 tentara yang dikirim Korea Utara ke Rusia pada tahun 2024 untuk membantu Putin merebut kembali wilayah di Kursk yang telah diduduki Ukraina dalam serangan balasan. Afrika juga tidak kebal terhadap perekrutan oleh Rusia. Platform Stop Russian Recruiters milik Ukraina telah mengidentifikasi hampir 3.000 orang dari negara-negara Afrika yang akhirnya berada di Ukraina, sekitar 1/6 di antaranya sudah tewas. Jadi bukan hanya Rusia memiliki penjahat dan relawan yang kurang terlatih yang membentuk sebagian besar tentaranya, tetapi juga memiliki pasukan yang tidak berbicara bahasa yang sama dan belum pernah melihat pertempuran nyata sebelumnya. Pada titik ini, kami tidak perlu memberitahu Anda bagaimana Rusia bisa berada di ambang 1,5 juta korban jiwa. Itu sudah sangat jelas. Dan apa yang tidak dilihat Putin saat ia membangun catatan uniknya sendiri adalah bahwa ia sedang menyiapkan seluruh bangsanya untuk kejatuhan dramatis. Semua itu hanya agar ia bisa melanjutkan pertempuran di Ukraina. Sudah ada pembicaraan bahwa Putin sedang bersiap untuk memobilisasi 500.000 warga Rusia. Dan Kremlin sudah menyiapkan mekanisme hukum yang memungkinkan dia melakukannya.
Pendekatan menculik orang-orang dari jalanan akan meluas secara besar-besaran jika Putin benar-benar melakukannya, dan lebih banyak anggota generasi Rusia yang palional sejak tahun 1940-an akan tewas. Dengan satu langkah ini, Putin akan memberi sinyal niatnya untuk menyeret Rusia ke dalam perang bertahun-tahun lagi dengan Ukraina. Dan percayalah, ketika kami mengatakan bertahun-tahun. Pada bulan Juli, pasukan Rusia hanya berhasil merebut wilayah seluas 37,85 km persegi menurut data dari Institute for the Study of War. Ini adalah wilayah yang dipastikan telah direbut, jadi tidak termasuk tempat-tempat di mana Rusia hanya berhasil menyusupkan segelintir tentara yang hanya menunggu untuk diburu oleh Ukraina. Mari kita lihat dalam konteksnya. Ukraina bukanlah negara kecil. Luasnya sekitar 603.550 km persegi, di mana Rusia berhasil menduduki 20%, termasuk Crimea. Kurangi 20% itu. Dan tersisa 482.840 km persegi wilayah Ukraina yang harus direbut. Rusia hanya berhasil merebut 37,85 km persegi dalam sebulan. Dan itu adalah salah satu bulan terbaik mereka sejak bulan April. Dengan laju kemajuan saat ini, Rusia akan membutuhkan 12.756 bulan untuk merebut sisa wilayah Ukraina atau sekitar 1.000 tahun. Bukan rentang waktu yang akan menarik bagi Putin, itulah sebabnya dia berusaha untuk melakukan mobilisasi. Dia perlu mempercepat segalanya agar setidaknya ada sedikit kemungkinan Rusia bisa mengalahkan Ukraina selagi dia masih hidup dan bisa menikmati kejayaan atas kemenangannya. Sebuah kejayaan yang sudah membuat Rusia kehilangan hampir 1,5 juta orang, menghancurkan satu generasi penuh, dan akan membutuhkan jutaan korban lagi untuk mewujudkannya. Pikirkan tentang seperti apa Rusia di tahun 2026. Korupsi merajalela, ekonomi hancur lebur. Rusia menghadapi penurunan demografi yang bahkan sebelum perang Ukraina sudah terlihat buruk, dan sekarang kondisinya semakin parah. Dan kekaisaran yang coba dibangun oleh Putin telah runtuh. Rusia kehilangan pengaruh di seluruh dunia, dan Rusia sendiri semakin terjerumus menjadi negara pengawasan. Semuanya demi melayani Putin yang semakin tenggelam dalam paranoia pribadinya. FSB, yang sekarang hampir tidak memiliki batasan dan memegang kekuasaan lebih besar daripada Putin sendiri, sedang menyiapkan Rusia untuk masa depan di mana para pemimpin berikutnya akan menjadi boneka dari versi KGB abad ke-21. Batasan dari kekuatan apapun yang dulu diyakini dimiliki Rusia sebelum Ukraina kini telah terbongkar ke seluruh dunia. Dan selama itu juga, angkanya semakin brutal, kerugiannya semakin parah. Putin tidak akan berhenti, dia tidak bisa. Dia telah menjebak dirinya sendiri dan seluruh negaranya dalam siklus pengorbanan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak lagi berada di atas angin, dia harus terus mendorong perang. Menyatakan perdamaian sekarang akan menjadi sebuah kegagalan yang akan menghancurkannya. Itulah sebabnya Putin menolak setiap tawaran untuk pembicaraan damai yang datang kepadanya. Tapi Putin tahu bahwa Rusia tidak akan bisa memenangkan perangnya tepat waktu agar dia bisa menikmatinya sebelum dia meninggal. Pada bulan Juni, Putin berdiri di hadapan para peserta Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg dan berkata, "Saya sempat melihat sebuah surat. Penulis surat ini menyebutkan usia saya. Beberapa pemimpin dunia usianya lebih tua dari saya. Yang paling penting adalah apakah Anda bisa menjalankan tugas Anda dengan baik. Bahkan sedikit saja pengingat tentang usianya sudah cukup untuk membuat pemimpin Rusia itu gelisah akhir-akhir ini. Dan memang seharusnya begitu. Waktu hampir habis bagi Putin dan bagi seluruh generasi Rusia. 1,5 juta korban jiwa adalah angka yang sangat besar. Tapi itu juga hanyalah sebuah tonggak, batu loncatan menuju lebih banyak korban lagi. Kematian tidak akan berhenti sampai Putin berhenti, dan dia tidak akan berhenti sampai Rusia menang atau dia mati. Kita tahu pihak mana yang kita jagokan. Sekarang kita sudah lebih dari 4,5 tahun dalam perang Rusia melawan Ukraina. Itu lebih lama daripada Perang Dunia Pertama dan lebih lama daripada perjuangan Uni Soviet melawan Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Dan tidak seperti kemenangan Uni Soviet itu, perang ini tampaknya akan dikenang sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah modern, terutama mengingat dua negara yang terlibat dalam konflik ini. Dilihat dari hampir semua tolok ukur, perang ini tidak berjalan seperti yang dijanjikan Kremlin kepada rakyatnya. Kita akan membahas angka-angka sebenarnya yang diambil dari sumber Ukraina, Rusia, dan sumber independen Barat dan menunjukkan seberapa buruk invasi ini bagi negara yang memulainya. Mari kita mulai dengan angka yang seharusnya mengakhiri perdebatan tentang siapa yang memenangkan perang ini di lapangan. Wilayah. Pada November 2022, setelah serangan balasan Ukraina di Kharkiv dan Kherson berhasil merebut kembali lebih dari setengah dari semua wilayah yang direbut Rusia. Pada bulan-bulan awal invasi, pasukan Rusia menguasai sekitar 108.600 km persegi wilayah Ukraina. Itu kira-kira 18% dari seluruh wilayah negara tersebut. Sekarang kita loncat ke pertengahan tahun 2026. Dan setelah ratusan ribu korban tambahan serta klaim terus-menerus dari Kremlin tentang membebaskan kota-kota Ukraina, Rusia menguasai sekitar 116.000 km persegi. Itu hanya sekitar 20% saja. Dengan kata lain, dalam 3,5 tahun serangan yang melelahkan, Rusia hanya mendapatkan kurang dari 2% tambahan wilayah Ukraina. Dan inilah intinya. Pada bulan April 2026,
Institut Studi Perang mencatat bahwa Rusia mengalami kerugian wilayah bersih pada bulan itu untuk pertama kalinya selama perang. Jika kita tidak menghitung invasi Kursk yang terkenal pada Agustus 2024 yang terjadi di tanah Rusia. Intinya adalah bahwa pasukan Ukraina merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang didapatkan oleh tentara Rusia. Namun, ini tidak bertahan lama karena pasukan Rusia kembali memperoleh sedikit keuntungan bersih pada bulan Juni dan Juli. Namun selama 1 bulan, kemajuan Rusia yang tak terbendung seperti yang dipropagandakan Kremlin sejak 2022 benar-benar tidak terjadi. Dan patut diingat betapa berbeda awal mula perang ini. Pada minggu-minggu awal invasi, pasukan Rusia merebut lebih dari 60.000 km persegi wilayah Ukraina hanya dalam hitungan hari, bahkan bergerak cepat menuju Kiev sebelum akhirnya dipukul mundur. Itulah skala kemajuan yang sebenarnya mampu dicapai oleh satu angkatan darat mekanis penuh ketika berhasil mengejutkan sebuah negara. Bandingkan dengan kondisi garis depan saat ini. Di sekitar Konstantinovka, di sabuk pertahanan Donetsk Timur yang telah lebih dari setahun coba ditembus oleh Rusia, pasukan Rusia hanya mampu maju rata-rata sekitar 50 meter per hari. Di dekat Pokrovsk, lajunya lebih mendekati 70 meter per hari. Keuntungan harian seperti ini biasanya hanya dijumpai dalam catatan sejarawan militer saat menggambarkan pertempuran Somme pada tahun 1916 yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan, memperkenalkan tank ke dalam pertempuran dan pencapaian wilayahnya hanya diukur dalam hitungan kurang dari 10 km saja. Kampanye itu menjadi istilah untuk pembantaian besar-besaran secara industri tanpa hasil strategis yang berarti, dan Rusia tampaknya mengikuti pola yang sama dengan beberapa kemajuan ini. Untuk memahami seberapa lambat kemajuan ini sebenarnya, ada baiknya kita menghitungnya seperti yang dilakukan Forbes pada 2 Mei 2025. Pada saat itu, pasukan Rusia maju dengan kecepatan sekitar 176 km persegi per bulan. Forbes menghitung angkanya dan memperkirakan bahwa dengan kecepatan seperti itu, Rusia akan membutuhkan waktu 231 tahun untuk menduduki seluruh wilayah Ukraina. Analisis yang sama menunjukkan bahwa Rusia akan membutuhkan 100 juta tentara dari total populasi sebelum perang, sebanyak 140 juta jiwa. Tapi mari kita perbarui perkiraan ini. Dengan menggunakan data dari Institute for the Study of War untuk paruh pertama tahun 2026, Rusia maju sekitar 628 km persegi selama 6 bulan penuh. Itu berarti sekitar 104,5 km persegi per bulan. Jauh lebih sedikit dibandingkan angka yang digunakan Forbes setahun sebelumnya. Jika kita melakukan perhitungan yang sama hari ini, Rusia tidak akan membutuhkan 230 tahun, melainkan sekitar 400 tahun untuk menduduki seluruh Ukraina dengan kecepatan saat ini. Sebagai konteks, itu lebih lama daripada waktu yang telah berlalu sejak berdirinya Kekaisaran Rusia di bawah Peter Agung. Sekarang, mari kita bicara tentang harga yang harus dibayar Rusia untuk sepotong wilayah itu, karena disinilah angka-angkanya benar-benar mencengangkan. Menurut staf umum Ukraina, kerugian tempur Rusia yang tewas dan terluka telah melewati 1,45 juta orang pada akhir Juli 2026. Bulan Juli sendiri adalah bulan terburuk bagi korban Rusia sepanjang tahun, dengan 42.860 kerugian tercatat. Rata-rata, Rusia telah kehilangan sekitar 34.000 tentara setiap bulan sepanjang tahun 2026 saja. Perkiraan intelijen independen Barat secara umum mendukung hal ini. Kementerian Pertahanan Inggris, Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia, Dinas Intelijen Militer Belanda, dan CSIS di Washington. Semua memperkirakan angka di antara 400.000 hingga 500.000 tentara Rusia tewas, dengan total korban jiwa, luka-luka, dan hilang mencapai antara 1,1 hingga 1,4 juta orang. Untuk memberikan gambaran, CSIS menunjukkan bahwa Rusia telah mengalami lebih banyak korban di medan perang dibandingkan kekuatan besar manapun dalam konflik apapun sejak Perang Dunia Kedua. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang telah kehilangan sekitar 1/4 dari jumlah itu di semua perang yang pernah mereka jalani sejak kolom tahun 1945. Dan ada angka penting lainnya yang membantu menjelaskan mengapa serangan infanteri Rusia mulai terlihat seperti yang terlihat dalam rekaman drone. Analis militer yang mengutip penilaian CIA memperkirakan harapan hidup seorang tentara Rusia yang tidak berpengalaman selama serangan infanteri massal hanya sekitar 20 hingga 30 menit. Ini bukan angka yang berlaku untuk semua tentara di garis depan. Sebaliknya, ini secara khusus merujuk pada taktik gelombang manusia yang semakin sering digunakan Rusia, di mana kelompok kecil pasukan yang kurang terlatih dikirim langsung ke posisi Ukraina. Tujuan mereka seringkali bukan untuk menembus pertahanan, tetapi hanya untuk menarik tembakan, mengungkap posisi tembak Ukraina, dan menguras persediaan amunisi melalui pengikisan terus-menerus. Harapan hidup yang diukur dalam hitungan menit menggambarkan betapa pasukan penyerang ini telah menjadi sangat mudah dikorbankan dan bagaimana Rusia semakin menukar nyawa dengan keuntungan kecil di medan perang, alih-alih mengandalkan operasi gabungan yang terkoordinasi. Ada satu hal lagi yang seharusnya lebih mengkhawatirkan Kremlin daripada semua ini.
Pada tahun 2026, tingkat korban bulanan Rusia mulai melebihi tingkat perekrutan bulanannya yang sekitar 27,000 tentara baru. Jadi Rusia kehilangan prajurit lebih cepat daripada mereka bisa menggantinya, bahkan dengan bonus pendaftaran yang mencapai rekor. Dan rasio korban secara historis berada di antara 2 hingga 3 korban di pihak Rusia untuk setiap 1 korban di pihak Ukraina. Dilaporkan telah melebar hingga 8:1 untuk keuntungan Ukraina selama paruh pertama tahun 2026. Menurut CSIS, Ukraina, sebagai konteks, telah kehilangan sekitar 50,000 tentara yang tewas dan sekitar 400,000 yang terluka, menurut angka Presiden Zelensky sendiri pada Juli 2026. Jadi, jika Rusia tidak berhasil merebut wilayah yang berarti dan kehilangan pasukan dengan laju yang tidak dapat dipertahankan, apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan kinerja ini? Jawabannya, seperti yang mungkin Anda duga, adalah drone. Ukraina telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk membangun industri manufaktur drone terbesar di dunia. Pada tahun 2026, pada Juli 2026, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina memproduksi 10 juta drone setiap tahun, naik dari target hanya 1 juta drone yang diumumkan pada tahun 2023 lalu dan sempat menuai skeptisisme luas baik di dalam maupun di luar negeri. Zelensky telah berjanji untuk menggandakan angka tersebut menjadi 20 juta per tahun dengan mitra Eropa yang ikut berkomitmen membantu mendanai ekspansi tersebut. Perkiraan independen dari kelompok seperti Dewan Hubungan Luar Negeri lebih konservatif menempatkan angka sebenarnya pada tahun 2026 mendekati 5 hingga 6 juta unit. Namun bahkan angka yang lebih rendah itu pun merupakan transformasi industri masa perang yang hampir tidak memiliki preseden sejarah. Pada pertengahan tahun 2026, Ukraina memiliki lebih dari 450 produsen drone domestik, naik dari hanya 10 perusahaan pada tahun 2022. Ini bukan hanya drone FPV yang murah, meskipun drone-drone itu menjadi tulang punggung rantai serangan di garis depan. Insinyur Ukraina telah membangun drone interceptor khusus yang diproduksi oleh perusahaan seperti Wild Hornet, khusus untuk memburu dan menghancurkan drone milik Rusia di udara, sesuatu yang belum pernah berhasil ditiru oleh pertahanan udara Rusia dalam skala besar. Ukraina telah membentuk cabang militer pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk sistem tak berawak, dan cabang tersebut telah melaporkan telah menyerang lebih dari 800,000 target Rusia yang terverifikasi hanya dalam paruh pertama tahun 2026, termasuk personel, artileri, sistem pertahanan udara, dan kendaraan logistik. Kementerian Pertahanan Ukraina juga menyebut bahwa operasi sistem tak berawak telah berkontribusi pada sekitar 167,000 tentara Rusia yang tewas atau terluka parah selama periode tersebut. Angka tersebut menjadikan drone sebagai sistem senjata paling mematikan dalam seluruh perang ini, melampaui semua hal yang sebenarnya menjadi andalan Rusia dalam pertempuran. Setelah taktik jarak pendek, pengembangan kampanye serangan jarak menengah dan jarak jauh menjadi lebih menghancurkan. Kampanye-kampanye ini telah menembus jauh ke dalam perekonomian Rusia sendiri. Dalam satu serangan pada tahun 2026, drone Ukraina menghantam 2 pusat logistik utama milik Wildberries, yang kadang-kadang disebut sebagai versi Rusia dari Amazon, mengubah bagian-bagian penting dari jaringan distribusi perusahaan itu menjadi abu. Ukraina juga telah menyerang fasilitas minyak kupotnya, yang terletak hanya 10 mil dari Kremlin itu sendiri, dan mencapai kilang tunggal terbesar Rusia di Omsk, lebih dari 2.500 km dari wilayah Ukraina terdekat. Di laut, Ukraina melaporkan telah menghantam lebih dari 100 kapal Rusia di Laut Azov hanya dalam rentang 9 hari pada pertengahan tahun 2026, sebagai bagian dari kampanye yang disengaja untuk memutus pasokan ke Crimea melalui jalur air serta melalui jalan darat. Semua ini tidak akan terjadi tanpa industri drone Ukraina. Namun, penggunaan drone Ukraina yang paling berdampak pada kalang tahun 2026 justru terjadi lebih dari 1.000 km di belakang garis depan dan di dalam wilayah Rusia itu sendiri. Pada pertengahan tahun 2026, Ukraina telah menyerang ke 10 kilang minyak terbesar Rusia, sementara waktu mengganggu fasilitas yang mewakili sekitar 42% dari kapasitas penyulingan Rusia selama kampanye tersebut. Pada bulan Juni, drone Ukraina menghantam 11 kilang minyak terpisah dan 8 lokasi manufaktur pertahanan hanya dalam 1 bulan. Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan kampanye tersebut telah menonaktifkan sekitar 500.000 barel kapasitas pengolahan minyak mentah Rusia per hari. Ini dibandingkan dengan total perkiraan sebesar 6,6 juta barel per hari yang menunjukkan kerugian langsung sekitar 8%. IEA awalnya memperkirakan gangguan ini akan berlangsung setidaknya hingga pertengahan 2026. Namun sejak itu, perkiraan waktu pemulihan tersebut semakin mundur. Pada Juli 2026, Novaya Gazeta Eropa melaporkan kekurangan bahan bakar di seluruh wilayah negara, kecuali 5 dari 83 wilayah yang ada. Tidak ada tempat di mana kampanye ini terasa lebih berat daripada di Crimea, semenanjung yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014 dan selalu dianggap sebagai permata mahkota dalam perang ini. Namun sebelum kita membahas poin-poin berikutnya secara detail, pastikan untuk berlangganan acara militer agar tetap mendapatkan berita dan statistik terbaru dari garis depan. Kembali ke Crimea. Pada akhir Juni 2026,
Otoritas yang ditunjuk Rusia di wilayah tersebut menyatakan keadaan darurat tanpa batas waktu sebagai respons langsung terhadap runtuhnya pasokan bahan bakar, listrik, dan makanan. Kampanye Ukraina untuk mengisolasi semenanjung tersebut sangat efektif. Lalu lintas di sepanjang Jalan Raya RR280 yang merupakan jalur pasokan utama yang menghubungkan Crimea ke daratan utama Rusia turun sebesar 71% hanya dalam 2 minggu. Bahan bakar menjadi sangat langka sehingga penduduk di Sevastopol harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan kode QR yang memungkinkan mereka membeli. 20 liter bensin Rusia. Laporan dari lapangan menggambarkan bahwa bensin dijual 3 hingga 4 kali lipat dari harga normal ketika tersedia di. Semua ini memberikan tekanan pada satu langkah yang selama ini paling ditakuti Presiden Rusia Vladimir Putin. Mobilisasi. Rusia telah menghindari mobilisasi formal kedua yang diumumkan secara publik sejak mobilisasi pada September 2022 yang kacau dan sangat tidak populer, yang memicu protes massal dan membuat ratusan ribu pria Rusia melarikan diri dari negara itu hampir dalam semalam. Sebagai gantinya, Kremlin mengandalkan insentif keuangan dan bonus penandatanganan yang semakin besar dalam apa yang pada dasarnya merupakan mobilisasi bayangan informal yang diam-diam, menargetkan pria yang paling lemah secara hukum maupun finansial untuk melawan. Tapi retakan mulai terlihat. Intelijen Ukraina dan media independen Rusia telah mendokumentasikan razia di jalanan terhadap pria usia militer di tempat-tempat seperti Oblast Penza sejak Januari 2026. Perekrutan di Moskow sendiri dilaporkan turun sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya. Zelensky telah secara terbuka menyatakan bahwa Rusia sedang mempersiapkan kondisi untuk ekspansi mobilisasi secara resmi pada akhir Juli 2026. Dengan beberapa perkiraan menyebutkan pemanggilan antara 300.000 hingga 500.000 tentara tambahan. Alasan mengapa Putin menolak hal ini begitu lama sangatlah sederhana. Mobilisasi melanggar kesepakatan tak tertulis yang telah dijaga Putin dengan rakyat Rusia biasa sejak awal perang. Kesepakatannya adalah bahwa rakyat Rusia hanya perlu menoleransi perang yang terjadi dan perang itu akan berlangsung jauh dari kehidupan mereka atau tidak berdampak langsung pada hidup mereka. Mobilisasi kedua akan menghancurkan kesepakatan itu. Hal ini akan menjangkau keluarga-keluarga di Moskow dan Sankt Petersburg yang selama ini hampir sepenuhnya terlindungi dari korban manusia akibat perang. Inilah juga alasan mengapa kampanye serangan drone terhadap kedua kota tersebut sangat signifikan secara politik. Secara langsung, menunjukkan seberapa jauh Ukraina bisa menjangkau dan seberapa buruk kondisi Rusia melawan musuh yang seharusnya bisa mereka kalahkan dalam hitungan minggu. Tekanan finansial di balik semua ini sama beratnya dengan tekanan kekurangan personel. Pada Mei 2026, Kementerian Ekonomi Rusia sendiri terpaksa secara terbuka merevisi turun perkiraan produksi dan ekspor minyak serta gas untuk sisa dekade ini dengan langsung menyebut sanksi dan kampanye drone sebagai penyebabnya. Ekspor minyak diperkirakan akan menurun, sementara kementerian tidak mengharapkan ekspor pulih ke tingkat lama tahun 2025 sebelum lama tahun 2029. Dan ada satu hal yang membuat posisi Rusia semakin rapuh. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, memperkirakan harga minyak mentah Ural hanya $59 per barel untuk tahun 2026. Dan itu terjadi meskipun harga minyak dunia berulang kali melonjak di atas $100 per barel. Hal ini disebabkan oleh Selat Hormuz yang ditutup selama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Rusia menjual minyaknya dengan diskon besar, bahkan di pasar global yang harganya meningkat secara artifisial. Dan perkiraan Rusia sendiri menunjukkan harga itu akan turun lebih jauh lagi menjadi sekitar $50 per barel untuk tahun 2027 hingga 2029. Pikirkan apa arti sebenarnya dari hal itu? Saat ini, harga minyak global yang tinggi sepenuhnya didorong oleh ketidakstabilan di Timur Tengah dan bukan karena apapun yang dilakukan Rusia. Itu adalah salah satu dari sedikit hal yang masih menopang pengaruh Moskow terhadap pembeli yang sensitif terhadap harga seperti India dan Tiongkok. Dua pelanggan yang secara efektif menjaga ekspor energi Rusia tetap hidup setelah Eropa berhenti membeli energi dari Rusia. Jika situasi di Selat Hormuz stabil dan premi geopolitik itu menghilang, Rusia praktis kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan harga meskipun sudah didiskon seperti yang saat ini mereka terima. Dan dua pelanggan utama yang tersisa justru mendapatkan daya tawar yang lebih besar lagi. Tapi, mari kita kembali ke perang yang sebenarnya. Selama 4 tahun terakhir, Rusia masih memiliki satu kartu truf yang bisa diandalkan, yaitu kemampuannya untuk meneror kota-kota Ukraina dengan rudal balistik yang memang tidak bisa dijatuhkan oleh Ukraina. Hal ini menjadi semakin sulit bagi pihak lain, karena Ukraina semakin kekurangan pencegat Patriot, kekurangan yang semakin parah akibat konflik paralel antara Amerika Serikat dan Iran yang juga menguras persediaan global yang sama. Situasinya menjadi begitu buruk sehingga Presiden Donald Trump mengatakan kepada Zelensky bahwa ia akan memberikan izin kepada Ukraina untuk memproduksi pencegat Patriot sendiri di dalam negeri. Hanya seminggu kemudian, Trump secara terbuka meragukan apakah ia benar-benar akan menepati pernyataan itu dengan alasan kekhawatiran terkait transfer teknologi pertahanan rudal Amerika yang sensitif, yang menunjukkan betapa pentingnya rudal Patriot dalam konflik yang dipenuhi drone. Namun, melalui semua itu, Rusia belum mampu memanfaatkan keunggulan tersebut. Sebaliknya, kita telah melihat Ukraina berulang kali melangkah lebih jauh dalam hal kemajuan di medan perang dan mengembangkan teknologi yang lebih baru dan lebih mematikan.
Hal ini dapat dijelaskan oleh Rusia yang mengalami pergeseran internal dalam ideologi dan politik. Pada Juli 2026, Andrei Melnichenko, Taipan Pupuk dan Batubara Rusia, serta salah satu industrialis terkaya di negara itu memecah keheningan publik selama bertahun-tahun dalam wawancara luar biasa selama 60 jam dengan The Economist. Melnichenko adalah seorang pembangkang. Dia adalah seseorang yang pabrik-pabriknya secara langsung mendukung ekonomi perang Rusia dan dia kembali tinggal di Rusia pada Romu tahun 2023 khususnya karena menjalankan bisnis dari luar negeri menjadi terlalu sulit akibat sanksi. Dan seluruh wawancara itu bisa disimpulkan sebagai peringatan kepada penduduk Rusia. Menurutnya, elit Rusia semakin melihat perang ini telah mencapai jalan buntu dan rasa gugup yang nyata mulai menyebar di Moskow seiring biaya ekonomi perang yang terus meningkat tanpa ada tanda-tanda akan berakhir. Beberapa analis bersikap skeptis, berpendapat bahwa wawancara yang diatur dengan sangat hati-hati dan dipublikasikan secara luas seperti ini tidak akan pernah terjadi tanpa toleransi dari Kremlin. Dalam hal ini, hal tersebut lebih berfungsi sebagai katup pelepas tekanan yang terkendali untuk mengarahkan propaganda yang dibentuk dengan hati-hati agar tidak mengarah pada pemberontakan terbuka dan kehancuran ekonomi yang tampaknya sedang dialami negara itu. Namun, penafsiran tersebut mengarah pada realitas mendasar yang sama. Perang ini telah menjadi sangat mahal dan tidak nyaman, sehingga bahkan orang-orang yang membangun kekayaannya dengan melayani Rusia di bawah Putin pun merasa perlu untuk mengatakan sesuatu secara terbuka tentang hal itu. Jadi, di mana sebenarnya posisi perang ini sekarang? Rusia merebut wilayah lebih lambat dari sebelumnya, bahkan pada beberapa bulan nyaris impas untuk pertama kalinya sejak perang dimulai. Rusia juga kehilangan tentara lebih cepat daripada kemampuannya merekrut pengganti, dengan tingkat yang membuat tahun 2026 menjadi tahun terburuk sepanjang perang dengan selisih yang sangat besar, dengan rekor korban bulanan yang terus tercipta dan terpecahkan setiap bulannya. Pendapatan minyak dan gasnya, yang merupakan tulang punggung keuangan seluruh upaya perang, telah direvisi turun oleh pemerintahnya sendiri dan hanya didukung oleh lonjakan harga buatan di Timur Tengah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apapun yang benar-benar dicapai Rusia. Semua itu tidak berarti Rusia berada di ambang kehancuran dan tentu saja tidak berarti perang akan segera berakhir. Putin telah menghadapi tekanan politik yang lebih buruk dari ini sebelumnya. Putin yang terpojok dan menghadapi krisis nyata di garis depan bisa jadi bahkan lebih berbahaya karena Putin berulang kali menyerukan kemungkinan solusi nuklir jika kelangsungan hidup Rusia sendiri terancam. Saat dia terus mengalami kegagalan demi kegagalan, baik di Ukraina maupun di dalam negeri, Putin mulai ketakutan, paranoid. Dia melihat ancaman di setiap bayangan, drone setiap kali dia mengintip keluar dari bunker, dan pisau yang siap menusuk punggungnya. Ketakutan ini mendorong Putin untuk mengambil langkah-langkah yang semakin putus asa demi memastikan bahwa dirinya di atas segalanya tetap selamat. Dan keputusasaan itu bisa berarti hilangnya kendali Putin atas Rusia dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Sesuatu yang kelam sedang terjadi di Rusia. Putin sedang mengubah FSB Rusia menjadi versi baru dari KGB. Semua itu untuk meredakan ketakutannya. Tapi itu adalah langkah yang berbahaya. Semakin banyak kekuasaan yang diterima FSB, semakin sedikit kendali yang dimiliki Putin atas Rusia. Segera, FSB akan mengambil alih. Putin sedang menyiapkan panggung untuk kehancurannya sendiri dan dia bahkan tidak menyadarinya. Dalam laporan mengejutkan pada 7 Agustus, Bloomberg mengungkapkan bahwa Putin telah mulai secara besar-besaran memperluas kekuasaan Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, mengizinkan kelompok tersebut untuk menindak para elit yang kini dikhawatirkan Putin tengah mengincarnya. Putin yang putus asa untuk mempertahankan cengkramannya pada kekuasaan telah memerintahkan FSB untuk menyingkirkan para pengkritik dan memastikan tidak ada yang benar-benar bisa menantangnya di dalam Rusia. Seperti yang dikatakan analis politik yang berbasis di Moskow, Andrei Kolesnikov, kepada Bloomberg, FSB telah menjadi pengelola negara. Administrasi politik, Kementerian Luar Negeri, dan Blok Ekonomi Keuangan telah direduksi menjadi staf teknis semata yang melayani keputusan-keputusan yang dibuat dengan kecenderungan dinas rahasia. Dengan kata lain, FSB mengendalikan semua hal penting di Rusia saat ini, sementara Putin mengurangi kekuatan organisasi lain dan para elit yang bekerja di dalamnya demi melindungi dirinya dari kebenaran. Putin takut pada para elitnya. Orang-orang yang dulunya tunduk padanya kini semakin khawatir atas kegagalan sistem yang telah diciptakan Putin untuk menghadapi dampak perang yang ia mulai terhadap Ukraina. Tantangan yang semakin banyak menyebabkan meningkatnya kritik saat Putin menghadapi reaksi keras atas penanganannya terhadap perang, dampak perang terhadap ekonomi Rusia, dan fakta bahwa drone Ukraina menyerang di seluruh wilayah Rusia membawa invasi itu kembali ke ambang pintu Rusia. Putin adalah seorang pria yang harus menyaksikan ketegangan di antara para elitnya meningkat selama bertahun-tahun. Pada bulan Mei, Pusat Studi Timur mengatakan bahwa tanda-tanda kerusakan sistemik terlihat di semua institusi utama Rusia, membuat posisi Putin dalam struktur kekuasaan yang ia ciptakan menjadi jauh lebih lemah. Pada bulan yang sama, Aistoris melaporkan bahwa ketakutan Putin terhadap upaya pembunuhan yang sama mungkinnya datang dari orang dalam maupun dari Ukraina telah membuat Kremlin berada dalam siaga tinggi di tengah gelombang penindakan keras.
Mantan Menteri Pertahanan Rusia dan sekarang Sekretaris Dewan Keamanan Sergei Shoigu telah ditandai sebagai sosok yang berpotensi menjadi faktor destabilisasi oleh Putin dan FSB-nya. Elit lain, seperti Kepala Partai Komunis Rusia Gennady Zyuganov, kini merasakan begitu banyak kelemahan pada Putin sehingga mereka berani secara terbuka mengkritik kebijakannya. Pada bulan April, Zyuganov berdiri di depan Duma negara Rusia untuk menyatakan bahwa ekonomi Rusia akan runtuh dan bahwa Putin mungkin segera menghadapi sesuatu yang mirip dengan revolusi Bolshevik tahun 1917. Putin menghadapi reaksi keras di antara para elitnya. Reaksi tersebut datang menjelang pemilihan Duma negara Rusia yang bisa menjadi tantangan terbesar terhadap otoritas Putin sejak dimulainya invasi ke Ukraina. Pemilihan ini dijadwalkan pada pertengahan September dan akan menjadi pemilihan Duma negara pertama yang diadakan Rusia sejak Putin menginvasi Ukraina. Pemilihan ini datang pada saat tingkat persetujuan terhadap Putin menurun drastis dan ada keinginan yang semakin besar di dalam Rusia agar perangnya segera berakhir. Putin melihat semua ini dan tanggapannya adalah memberi kekuasaan lebih besar kepada FSB, sampai-sampai mereka pada dasarnya bertindak seperti KGB di era Soviet. Penindasan telah dimulai. Saat Putin semakin tenggelam dalam kegilaan paranoid, FSB diberi kebebasan penuh untuk menargetkan siapa saja yang mungkin menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Salah satu pendiri Telegram, Pavel Durov, termasuk di antara mereka. Ia telah dikenai tuduhan terorisme yang kabarnya karena ia mengizinkan Dinas Keamanan Ukraina menggunakan aplikasi pesan tersebut. Ini adalah aplikasi yang tersedia secara bebas untuk publik di seluruh dunia, sehingga tuduhan terorisme ini hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh FSB untuk memungkinkan upaya Putin menindak Telegram di dalam Rusia sendiri. Tampaknya lebih mungkin bahwa Durov didakwa karena ia tidak mau memberikan FSB akses backdoor ke Telegram yang akan memberikan mereka akses tanpa batas ke setiap pesan yang dikirim di platform tersebut. Boris Nadezhdin adalah korban lain dari penindasan besar-besaran yang dilakukan FSB. Seorang politisi anti perang yang dilarang menantang Putin dalam pemilu Rusia 2024, Nadezhdin telah didakwa oleh FSB karena menampilkan simbol-simbol ekstremisme. Kenapa? Namun dia berani menunjukkan foto mendiang Alexei Navalny yang juga menjadi korban keinginan Putin untuk menghancurkan setiap bentuk oposisi ketika dia mencoba mencalonkan diri melawan Putin. Nadezhdin sejak itu melarikan diri dari Rusia dan kini hidup di pengasingan di Prancis untuk menghindari FSB setelah dinyatakan sebagai agen asing. Penindakan lainnya termasuk serangkaian penggerebekan pada 7 Agustus di distrik keuangan Moskow yang menargetkan 9 jaringan pertukaran kripto ilegal. Lebih dari 20 orang ditahan. Dan FSB menuduh bursa-bursa tersebut melakukan pencucian uang hasil curian dari warga Rusia melalui penipuan telepon dan mengubahnya menjadi mata uang kripto yang kemudian dikirim ke luar negeri. Anehnya, beberapa dari mereka yang ditahan mengaku di depan kamera bahwa mereka percaya sebenarnya mereka bekerja atas nama FSB atau Badan Pengawas Keuangan Rusia, Rosfinmonitoring. Apakah klaim tersebut benar atau hasil dari penipu yang menyamar sebagai pejabat Rusia masih belum jelas. Tetapi penggerebekan tersebut merupakan contoh lain betapa dalamnya dinas keamanan telah menyusup ke dalam kehidupan politik dan ekonomi Rusia. Dan kekuatan yang semakin besar itu bahkan menimbulkan masalah bagi beberapa sekutu terdekat Putin. Ambil contoh Sergei Kiryenko. Kiryenko adalah Perdana Menteri termuda dalam sejarah Rusia dan telah menjabat sebagai wakil pertama Kepala Staf Administrasi Kepresidenan selama hampir 1 dekade. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu orang kepercayaan Putin yang paling dekat dan berpengaruh, serta menjadi salah satu arsitek utama sistem politik domestik Kremlin. Namun, bahkan Kiryenko pun tampaknya semakin tidak mampu mengendalikan aparat keamanan yang beroperasi di sekitarnya. Menurut laporan dari iStories, pasukan keamanan Rusia semakin bertindak secara otonom, terkadang menangkap pejabat yang terhubung dengan jaringan politik Kiryenko tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Orang-orang dari lingkaran dalam Kiryenko sendiri juga telah menjadi target. Pada tahun 2024, FSB menangkap Mikhail Polyakov yang bekerja sebagai wakil direktur keamanan untuk Direktorat Festival Pemuda Dunia, sebuah organisasi yang diketuai oleh Kiryenko. Nadezhdin adalah contoh lainnya. Sebelum dia diusir dari Rusia, Nadezhdin pernah bekerja sebagai penasihat Kiryenko pada tahun 90-an. Ini mungkin belum cukup untuk menyebutnya sebagai sekutu Kiryenko di abad ke-21, tetapi ada hubungan di sana, dan itu mungkin sudah cukup bagi Putin untuk mengerahkan orang-orang FSB-nya untuk memburu Kiryenko. Konflik ini lebih dalam daripada sekadar penangkapan individu. Sumber-sumber yang dekat dengan Kremlin dan Dinas Keamanan Rusia menggambarkan adanya perjuangan yang semakin memanas antara blok politik Kiryenko dan kelompok Siloviki, termasuk FSB. Seorang orang dalam Kremlin menggambarkan sebuah sistem di mana batas-batas lama mulai menghilang dan semakin tidak ada seorang pun, bahkan mereka yang memiliki koneksi kuat yang dijamin mendapatkan perlindungan. Inilah gambaran kekuasaan yang lepas kendali di antara versi baru KGB ini. FSB menjadi pusat dari segalanya di Rusia, dan Putin adalah orang yang membuat itu semua menjadi mungkin. Apa yang kita lihat adalah Putin semakin mengandalkan kelompok garis keras di dalam lembaga keamanan untuk mempertahankan rezim,
Itu mungkin terdengar khas Putin bagi pengamat luar, tetapi skala ketergantungan itu sedang berubah. Meskipun telah memimpin negara otoriter selama lebih dari seperempat abad, Putin secara tradisional berusaha menjaga keseimbangan antara faksi-faksi yang saling bersaing di dalam elit Rusia, dinas keamanan, teknokrat dan kepentingan oligarki, dan administrasi kepresidenan. Kirienko sendiri telah menjadi salah satu manajer kunci dari sistem itu. Sekarang keseimbangan itu mulai terkikis. Tapi Putin pada tahun 2026 bukanlah Putin pada tahun 2016. Seiring dengan semakin besarnya otonomi dinas keamanan, tokoh-tokoh yang dulunya tampak terlindungi karena kedekatan mereka dengan Putin, kini menyadari bahwa patronase politik tidak lagi sekuat dulu. Dan perjuangan Kirienko dengan Siloviki menjadi salah satu contoh yang paling jelas. Bagi Putin, memberdayakan FSB mungkin memberikan kontrol yang lebih besar dalam jangka pendek. Tetapi ada ironi di sini. Semakin otonom dan kuat aparat keamanan, semakin sulit bagi satu aktor politik pun, termasuk Putin sendiri, untuk mengendalikan semua yang mereka lakukan. FSB yang lebih kuat bisa jadi menjadi hal yang sangat buruk bagi Putin, terutama dalam jangka panjang. Kami akan segera menjelaskan alasannya, tapi sebelum itu, ini adalah acara militer, dan kami membuat video seperti ini untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, pastikan Anda sudah berlangganan ke saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Bukan rahasia lagi bahwa Putin telah secara bertahap memperluas kekuasaan FSB, terutama selama Perang Ukraina berlangsung. Perluasan bertahap itu semakin cepat pada tahun 2025, di mana intelijen Ukraina mengatakan pada bulan Juli tahun itu bahwa Putin sedang mengubah Rusia menjadi kediktatoran militer karena kekuasaan FSB yang semakin menonjol. Pernyataan itu muncul setelah Putin menandatangani dekret yang menyatakan bahwa tidak ada kapal asing yang dapat memasuki pelabuhan Rusia tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari FSB. Perubahan lebih lanjut dalam sistem hukum Rusia telah memberikan FSB wewenang untuk mengontrol bagaimana institusi ilmiah Rusia bekerja sama dengan negara asing. Bersama dengan kemampuan untuk menjalankan putusan pidana dan menasionalisasi properti, UKRI Inform melaporkan pada saat itu. Ekspansi kekuasaan yang lebih besar lagi terjadi selama paruh pertama tahun 2026, saat Putin bereaksi terhadap penurunan dukungan publik atas invasinya ke Ukraina. Jamestown Foundation melaporkan pada bulan April bahwa kekuasaan FSB telah berkembang di 5 bidang utama hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2026. Sekarang FSB dapat mengatur semua kontak antara para akademisi, baik dalam negeri maupun luar negeri. FSB juga dapat memilih untuk memblokir akses internet kapanpun mereka mau, serta membuka pusat penahanan mereka sendiri. Jaringan digital tidak lagi aman dari FSB. Mereka dapat menuntut akses penuh kapan saja, yang menjelaskan kejatuhan salah satu pendiri Telegram. FSB sekarang bahkan dapat mengontrol akses ke jenis situs web apa yang dapat diakses oleh warga Rusia di masa depan. Dan sekarang kita menghadapi gelombang baru penindasan. Sekarang tidak ada lagi pengawasan nyata terhadap kekuasaan FSB. Mereka bertindak secara praktis otonom, secara resmi atas perintah Putin, tetapi sebenarnya menjadi kekuatan tersendiri, membentuk Rusia sesuai keinginan mereka sendiri. Saat ini, tujuannya adalah menciptakan versi Rusia yang disetujui Putin, KGB abad ke-21. Nyaman dan akrab bagi Putin, yang dulunya adalah agen KGB sebelum naik ke dunia politik setelah runtuhnya Uni Soviet. Bagi Putin, memperluas kekuasaan FSB adalah tentang membangun organisasi yang mencerminkan organisasi yang telah lama menjadi bagiannya. Putin mengendalikan FSB. FSB melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Setidaknya, itulah yang Putin pikirkan. Dan meskipun itu mungkin benar saat ini, ketika FSB menindak para elit yang dianggap mengancam kekuasaan Putin, yang sebenarnya telah dilakukan oleh pemimpin Rusia itu adalah menciptakan sebuah organisasi yang bisa mengendalikannya. Putin terisolasi di puncak, hanya FSB yang dipercaya untuk melayani kepentingannya. Tidak ada pengawasan, tidak ada keseimbangan, tidak ada yang bisa menghentikan FSB melakukan apapun yang mereka inginkan, terutama ketika institusi federal Rusia lainnya semakin lemah seiring FSB semakin kuat. Ini adalah resep untuk bencana. Sendirian dan tanpa orang lain yang dia percayai, Putin telah menempatkan dirinya untuk menjalankan Rusia sesuai dengan cara yang menurut FSB seharusnya dijalankan. Kebutuhan putus asa Putin akan kendali telah membuatnya mengisolasi diri sampai pada titik di mana dia bisa dimanipulasi untuk mempercayai apapun yang diinginkan FSB agar dia percayai. Mari kita lihat realitas Putin di dalam Rusia saat ini. Terobsesi dengan apa yang disebut operasi militer khusus yang gagal mencapai tujuan apapun yang telah dia tetapkan, Putin benar-benar kehilangan fokus dalam menjalankan Rusia. Setiap keputusan yang dia buat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Ukraina. Setiap kali pajak naik, itu karena Putin membutuhkan dana untuk Ukraina. Ketika Putin berbicara tentang tantangan populasi Rusia, sebenarnya maksudnya adalah dia tidak ingin kehabisan tentara yang bisa dia kirim untuk mati dalam perangnya. Putin memakai kacamata kuda soal Ukraina yang menempel di wajahnya, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di negaranya sendiri. Putin tidak lagi menentukan apa yang menjadi kepentingan terbaik negara. Begitu juga dengan banyak kelompok yang dulu ada di Rusia untuk membantunya dalam kebijakan domestik.
FSB yang sekarang memegang kendali, dan satu-satunya perhatian mereka saat ini hanyalah soal keamanan. Tidak ada ruang untuk reformasi sosial, tidak ada upaya untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang menghadapi konsekuensi ekonomi akibat perang, atau drone yang terbang di atas kepala setiap hari. Putin secara aktif meruntuhkan struktur-struktur yang dulu ia bangun untuk memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan, semuanya demi memberikan lebih banyak wewenang kepada FSB. FSB yang dulu berada di bawah otoritas kekuatan lain, sekarang berada di atas segalanya. Tapi sekali lagi, Putin yang menjalankan FSB, bukan? Jika memang begitu, tentu saja Putin hanya menciptakan struktur kekuasaan yang lebih terpusat, dengan segala sesuatu di Rusia harus lewat dirinya. FSB sebagai anjing penyerang milik Putin, dan Putin sendiri sebagai tuannya. Tapi begini soal sistem checks and balances. Sistem itu mencegah satu entitas mengendalikan segalanya sampai hanya entitas itu yang membuat keputusan. Bagi Putin, checks and balances itu bukan dihilangkan untuk menguntungkan dirinya. Penghapusan itu justru menguntungkan FSB. Dan ketika FSB tidak bertanggung jawab kepada siapapun, yang pada dasarnya terjadi sekarang, maka FSB menjadi kekuatan yang bahkan Putin sendiri tidak bisa kendalikan lagi. FSB akan melampaui tuannya, dan kita mulai melihat tanda-tanda bahwa hal ini sedang terjadi sekarang. Kami menyebutkan Putin kehilangan fokus pada Rusia sendiri bukan tanpa alasan. Obsesi yang dimiliki pemimpin Rusia terhadap Ukraina telah menempatkannya pada posisi yang ideal untuk diisolasi oleh FSB dan diberikan cerita apapun yang ingin disampaikan FSB kepadanya. Bayangkan skenario ini. Putin memanggil seorang preman FSB untuk memberinya pembaruan tentang apa yang terjadi dalam perang Ukraina dan di Rusia sendiri. Semuanya baik-baik saja, kata preman itu kepada Putin. Di Ukraina, pasukan kita maju dengan kecepatan rekor. Donbas pasti akan jatuh pada akhir tahun. Dan rakyat, mereka mencintai Anda lebih dari sebelumnya. Anda tidak punya oposisi politik. Kami telah menghilangkan semua itu untuk Anda. Dan tindakan keras kami telah memastikan tidak akan ada pemberontakan sosial. Percayalah pada kami bertindak demi kepentingan terbaik Anda. Dulu, Putin akan memiliki elit dan suara lain di lingkaran dalamnya yang bisa membantah laporan seperti ini, dengan asumsi bahwa FSB memberikan informasi palsu kepada Putin. Sekarang tidak ada lagi orang seperti itu di lingkaran dalam Putin, dan dengan kekuasaan yang tak terbatas, FSB dapat menindak siapa saja yang dianggap FSB sebagai ancaman. Bukan kepada Putin, tetapi terhadap kemampuan FSB untuk memberikan narasi kepada Putin yang ingin didengar oleh pemimpin Rusia itu. Apakah itu terdengar tidak realistis? Seharusnya tidak. Putin sudah mengisolasi dirinya sendiri, dan ada laporan yang bocor bahwa dia menerima informasi palsu dari semua sumber, membuatnya terjebak dalam gelembung ilusi yang dia ciptakan sendiri. FSB tidak punya kepentingan untuk memecahkan gelembung itu. Sebaliknya, mereka akan terus memasukkan informasi yang dirancang untuk meyakinkan Putin agar memperluas kekuasaan FSB lebih jauh lagi. Dan kenapa tidak? Putin sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Rusia saat ini. Dia tersesat dalam paranoianya sendiri. Penampilan publik oleh Putin menjadi jarang pada 8 tahun 2026. Itu karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di bunker di mana dia aman dari drone Ukraina, juga dari para calon pembunuh dan perebut kekuasaan yang dia yakini bersembunyi di setiap sudut gelap. Dalam sebuah laporan pada bulan Mei, Forbes mengatakan bahwa Putin menghabiskan hampir seluruh waktunya di sebuah gugusan bunker bawah tanah yang sangat besar, di mana dia telah mengembangkan rasa tidak percaya terhadap elit Rusia dan telah memangkas lingkaran penasihatnya hingga sesedikit mungkin. Ini adalah situasi yang sempurna bagi FSB yang ingin membangun kekuatannya sendiri dengan memberi Putin informasi palsu. Dan ini bukanlah taktik baru bagi FSB atau siapapun. Selama bertahun-tahun, orang-orang di sekitar Putin telah memberinya informasi palsu, baik untuk mencari muka maupun untuk melayani tujuan mereka sendiri. Pada 15 Juli, media United 24 menerbitkan sebuah laporan yang menampilkan komentar dari Dmitry Skarabutov yang merupakan mantan editor program berita Vesti yang dikelola negara Rusia. Skarabutov mengatakan bahwa sejak tahun 2012, programnya ditugaskan untuk membuat versi berita bagi penonton utama yang dirancang hanya melaporkan apa yang ingin dilihat Putin. Mereka mulai berupaya mengisolasinya justru dari peristiwa nyata, dari arus informasi, belum lagi dari kontak dengan dunia luar, kata para propagandis itu. Apakah FSB adalah mereka yang disebutkan oleh Skarabutov? Bahkan jika bukan, laporan ini menunjukkan betapa rentannya Putin untuk ditipu dengan informasi palsu karena isolasinya. Kita melihat kesamaan ketika berbicara tentang perang Ukraina. Jurnalis investigasi Rusia Andrei Zakharov mengatakan bahwa semua yang diketahui Putin tentang perang yang ia mulai dikendalikan oleh mereka yang ingin memanipulasinya. Situasinya adalah, sayangnya, sebuah negara yang sedang melancarkan perang yang mengerikan dipimpin oleh seorang pria yang menolak menggunakan internet dan sepenuhnya bergantung pada dua sumber informasi, yaitu media dan FSB. Ini adalah hal yang mengerikan, kata Zakharov. Institute for the Study of War mengatakan hal serupa pada akhir tahun 2025. Menyatakan bahwa laporan palsu tentang perang, baik dari para jenderal Putin maupun orang-orang yang ditugaskan Putin untuk menyampaikan laporan dari para jenderal tersebut, telah memberikan kesan yang salah kepada Putin bahwa Rusia sedang mencapai kemajuan yang baik di Ukraina. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jadi sebenarnya Putin itu sosok seperti apa? Seorang pemimpin yang menolak menggunakan internet dan mengandalkan FSB serta media yang dikendalikan negara untuk mendapatkan informasinya. Media yang baru saja kita ketahui telah dimanipulasi untuk memberinya cerita-cerita yang ingin ia dengar,
dan FSB yang jelas memiliki kepentingan untuk memanipulasi Putin demi memperkuat dirinya sendiri. Semua ini tentang kendali, tapi tidak ada hubungannya dengan memberikan lebih banyak kendali kepada Putin. Seiring kekuasaan FSB semakin meluas, itu hanya akan memperkuat gelembung yang telah mereka ciptakan di sekitar Putin. Pemimpin Rusia dilindungi dari kenyataan dengan sangat baik, sehingga dia tidak menyadari bahwa ancaman dari dalam yang selalu dia takuti benar-benar ada. Tapi ancaman itu bukan datang dari para elit, ancaman itu datang dari FSB yang telah dia beri kekuasaan. Dan ketika FSB siap mengambil alih dari Putin, yang perlu mereka lakukan hanyalah mengambil jarum besar dan meletuskan gelembung yang mereka ciptakan sendiri. FSB sedang mengambil alih. Putin terlalu buta dan terlalu paranoid terhadap orang lain untuk menyadarinya. Menjadi salah satu kroni Putin saat ini semakin berbahaya. Di dalam negeri, Anda harus berurusan dengan seorang presiden yang jelas-jelas sudah kehilangan akal sehatnya karena obsesinya terhadap Ukraina. Bersikap sangat hati-hati telah menjadi keahlian khusus bagi semua jenderal Putin. Karena mereka dengan putus asa berusaha menghindari melakukan atau mengatakan apapun yang bisa membuat Putin yang paranoid menjatuhkan mereka dari jendela terbuka. Namun bagi para jenderal yang berhasil menghadapi kegilaan Putin, ada ancaman lain yang jauh lebih berbahaya dan baru saja merenggut nyawa sepasang jenderal yang sedang menikmati makan dan berbincang di kota Traman di Rusia. 2 jenderal Putin baru saja tewas dalam keadaan misterius dan pemboman sebuah restoran di Moskow mungkin menjadi penyebabnya. Rasa takut menyebar di jajaran Rusia. Seharusnya begitu. Apapun sistem keamanan yang diterapkan Kremlin untuk para pemimpin militernya jelas tidak berhasil. Mari kita gambarkan situasinya. Ini tanggal 1 Agustus di lapangan Kudryinskaya, pusat kota Moskow. Di lapangan itu terdapat sebuah restoran Italia bernama Balsi Rossi dan restoran itu akan menjadi tempat berlangsungnya malam mewah lainnya. Balsi Rossi sudah terbiasa dengan malam-malam seperti ini. Terletak di lingkungan Krasnaya Presnaya di Moskow, restoran ini berada tepat di jantung salah satu kawasan terkaya di kota itu. Para oligarki dan pejabat militer yang semuanya telah menyisi kantong mereka dengan uang kotor Putin, rutin mengunjungi restoran itu. Berpakaian mewah saat bersiap menikmati hidangan terbaik yang ditawarkan Moskow, para elit itu berjalan dengan angkuh, seolah-olah tak menyadari dengan gejolak ekonomi yang telah ditimbulkan pemimpin mereka di negara mereka. Jadi, apa pedulinya mereka jika sebagian besar rakyat Rusia harus menghadapi inflasi yang merajalela dan bisnis-bisnis ambruk di sana-sini hingga 15.000 per bulan? Ada kebahagiaan yang bisa dirasakan bagi mereka yang menjilat Vladimir Putin. Dan orang yang ingin merasakan kebahagiaan itu pada 1 Agustus adalah salah satu komandan cabang militer terbaru Vladimir Putin. Orang itu adalah Kolonel Jenderal Alexander Chaiko. Kepala baru pasukan dirgantara Rusia dan seorang pria yang telah dianugerahi gelar pahlawan Rusia itu punya alasan untuk merayakan pada 1 Agustus. Dia sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Dan segalanya tak mungkin lebih baik lagi baginya. Kebrutalan membuahkan hasil ketika Anda menjadi bagian dari lingkaran dalam Putin. Dan pria yang mengawasi kematian warga sipil di kota-kota Ukraina dibayar mahal atas pekerjaannya. Chaiko mengadakan pesta kecil untuk menghormati dirinya sendiri. Tamu-tamu terhormat berdatangan ke Balti Rossi, siap untuk malam penuh pujian dan makan mewah lainnya untuk merayakan neraka yang telah mereka ciptakan di dalam Ukraina. Dengan tamu terhormat seperti itu di daftar mereka, restoran tersebut meningkatkan keamanan secara maksimal. Para penjaga siaga penuh saat pejabat tinggi dan tamu kehormatan tiba. Lalu seseorang yang tak terduga datang, seorang wanita membawa sebuah paket yang tampak seperti hadiah. Wanita itu mencoba masuk ke acara pribadi tersebut, tetapi dia dihentikan di pintu. Seorang penjaga keamanan menjadi curiga terhadap kurir yang diduga itu dan menghentikannya. Dia bertanya apa isi kotak itu. Wanita itu hanya bisa mengatakan bahwa kotak itu berisi hadiah. Karena kecurigaannya semakin besar, penjaga itu memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Saat itulah bom itu meledak. Sebuah ledakan yang begitu dahsyat hingga diyakini setara dengan ledakan 1 kg TNT mengguncang Balsi Rossi. Bom itu kemungkinan diledakkan dari jarak jauh dan masih ada pertanyaan apakah kurir tersebut bahkan tahu apa isi paket itu. Penyelidikan di restoran setelah kejadian menemukan bahwa paket peledak itu juga diisi dengan gotri yang akan tersebar luas dengan kekuatan dahsyat, kemungkinan besar untuk meningkatkan jumlah korban dalam serangan tersebut. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga jenazah wanita tersebut ditemukan sekitar 15 meter dari lokasi serangan. Wanita itu adalah salah satu korban tewas di Balsi Rossi. Lebih banyak berita bermunculan dalam beberapa jam berikutnya. Setidaknya 3 orang tewas dalam ledakan itu, termasuk petugas keamanan yang meminta untuk memeriksa paket tersebut. Sebanyak 21 orang lainnya terluka. Saat petugas bersenjata dan penyelidik memasang garis polisi di lokasi dan mulai mengungkap apa yang terjadi, Balsi Rossi menggunakan media sosial hanya untuk mengatakan bahwa ada masalah di luar. Unggahan itu segera dihapus dan disebut tidak pantas oleh pihak restoran itu sendiri. Tidak jelas apakah ketidakpantasan itu berkaitan dengan sifat santai dari unggahan tersebut atau karena adanya penyelidikan aktif yang sedang berlangsung pada saat unggahan itu dibuat. Pada tanggal 2 Agustus,
Jumlah korban tewas telah meningkat menurut beberapa media, termasuk saluran telegram REN TV yang pro-Kremlin dan surat kabar Izvestia Rusia. Tampaknya 2 dari 21 orang yang terluka mungkin telah meninggal karena luka-luka mereka. Apa yang terjadi di Moskow telah mengguncang kota itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Moskow seharusnya aman dari serangan semacam ini. Ini adalah ibu kota Rusia, dikelilingi oleh cincin pertahanan udara yang masif dan dipenuhi oleh dinas keamanan yang tugas utamanya adalah melindungi rakyat, terutama Putin dan orang-orang yang ada di lingkaran dalamnya. Alexander Chaiko adalah bagian dari lingkaran dalam itu, dan tampaknya cukup jelas bahwa dia adalah target yang mungkin untuk hadiah yang dibawa oleh wanita yang mungkin tidak curiga ke Belgorod pada 1 Agustus. Tapi kenapa Chaiko yang menjadi target? Jika Anda orang Ukraina, ada banyak motif untuk menyingkirkan jenderal yang satu ini. Pada bulan Mei, Chaiko secara resmi diangkat sebagai komandan baru pasukan Dirgantara Rusia, sekaligus menggantikan Viktor Avzalov. Ini adalah langkah yang aneh dari Putin. Chaiko memang seorang komandan yang berpengalaman. Dia adalah pahlawan Rusia bukan tanpa alasan, tetapi alasannya adalah karena keahliannya hampir sepenuhnya berfokus pada mengirimkan tentara ke dalam mesin pembantaian yang telah diciptakan Rusia di Ukraina. Dia adalah seorang komandan pasukan darat yang didorong ke dalam peran di bidang udara dalam sebuah langkah yang bisa dibilang bermotif politik. Kalau mau bicara terus terang, Chaiko adalah seorang yang akan melakukan apapun yang diperintahkan Putin kepadanya, kapanpun Putin memerintahkannya. Dan itu berarti ketika perintah datang untuk meluncurkan lebih banyak rudal dan drone ke kota-kota Ukraina untuk membunuh sebanyak mungkin warga sipil, Chaiko akan melakukannya tanpa mempertanyakannya. Namun, meskipun dia adalah seorang komandan darat, Chaiko memiliki banyak pengalaman dalam membunuh orang-orang tak bersalah dari udara. Dia menjadi terkenal karena pekerjaannya di Suriah ketika dia dikirim untuk mendukung mantan diktator Bashar al-Assad antara September 2019 dan November 2020 dan sekali lagi selama beberapa bulan di tahun 2021. Di sana, Chaiko mengawasi serangan udara tanpa henti terhadap klinik, sekolah, rumah sakit dan toko roti, terutama di wilayah Idlib yang saat itu dikuasai oleh pemberontak yang melawan rezim Assad. Sifat sistematis dan kejam dari serangan-serangan ini menunjukkan kepada Presiden Rusia bahwa Chaiko bisa sama tidak berperasaannya dengan Putin sendiri. Dan memang, dalam beberapa bulan pertama di peran barunya, Chaiko telah membawa pola kekejamannya sendiri terhadap rakyat Ukraina. Memanfaatkan kekurangan rudal Patriot yang sedang berlangsung di Ukraina, Chaiko telah memerintahkan agar rudal balistik diluncurkan dalam jumlah besar ke kota-kota Ukraina. Pada bulan Juli, pasukan Chaiko mengirimkan 195 rudal balistik ke Ukraina, yang hanya 29 diantaranya berhasil dicegat karena persediaan Patriot yang menipis. Rudal balistik tersebut disertai dengan 265 rudal jelajah, 187 diantaranya berhasil dicegat, bersama dengan 8.653 drone serang. Warga sipil tewas dalam beberapa serangan Rusia dan lebih banyak lagi yang meninggal dalam serangan yang dilakukan pada bulan Agustus. Pada tanggal 5 Agustus, Rusia melancarkan serangan besar-besaran lagi dengan fokus utama di Kiev dan wilayah sekitarnya, di mana setidaknya 17 orang dilaporkan tewas. Korban jiwa juga terjadi di Kharkiv dan Donetsk, di mana Kharkiv mencatat 1 orang meninggal dan Donetsk melaporkan 3 orang tewas. Itulah sebabnya Chaiko sangat berharga bagi Putin. Dia akan memerintahkan kematian warga sipil Ukraina tanpa rasa penyesalan. Jadi Anda mungkin sudah siap mendengar kami mengatakan bahwa Chaiko juga tewas dalam serangan restoran di Moskow, sayangnya bagi Ukraina. Disinilah muncul sebuah kejutan dalam cerita ini. Bom yang gagal melewati keamanan tampaknya telah menyelamatkan Chaiko. Tukang jagal dari langit itu masih hidup untuk bertarung di hari lain, klaim Rusia. Meskipun keluarganya mungkin tidak keluar dari pengeboman itu tanpa cedera. Menurut The Ostka, yang merupakan media berita Rusia yang telah diasingkan, kemungkinan karena pelaporannya tidak sejalan dengan garis resmi Kremlin. Seorang sumber di manajemen Balti Rossi mengklaim bahwa Maria Chaiko, yang merupakan putri sang jenderal, mungkin terluka dalam ledakan tersebut. Itu mengirimkan pesan kepada Chaiko. Dia yang membunuh warga sipil Ukraina tanpa penyesalan, baru saja menyadari bahwa perang bisa kembali ke keluarganya dengan asumsi Ukraina berada di balik ini. Belum ada yang dikonfirmasi di sana dan Ukraina juga tidak mengatakan apa-apa. Namun Maria bukanlah Alexander, jadi itu berarti siapapun yang melakukan upaya pembunuhan ini gagal menimbulkan kerugian serius bagi komando militer Rusia, bukan? Jangan buru-buru, kisah yang satu ini punya lebih banyak lika-liku daripada sebungkus permen Twizzlers. Karena ada berita baru yang muncul yang menunjukkan bahwa pengeboman Moskow mungkin lebih berhasil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tapi sebelum kami mengungkapkan lebih banyak, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Kami memberikan gambaran lengkap dengan melampaui berita utama untuk menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Pada tanggal 6 Agustus, United 24 Media menerbitkan sebuah artikel yang sangat menarik. Artikel tersebut menyebutkan bahwa sepasang jenderal Rusia, salah satunya tidak diketahui identitasnya, namun yang lainnya bernama Letnan Jenderal Igor Yaroselimov, telah meninggal dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan. Akun X Necromancer melaporkan bahwa jenderal tersebut dimakamkan pada tanggal 5 Agustus. Namun ada juga klaim bahwa pemberitahuan pemakaman itu mungkin merupakan sebuah rencana dan bahwa Yaroselimov mungkin masih hidup. Itu tampaknya memang seperti itulah yang akan dikatakan sumber Kremlin setelah kehilangan seorang jenderal berpangkat tinggi.
Namun yang seharusnya benar-benar menarik perhatian Anda adalah tanggal pemakamannya. Tanggal 5 Agustus, hanya beberapa hari setelah tanggal 1 Agustus, yaitu saat restoran Moskwa diserang. Media United 24 menjelaskannya dengan gamblang. Ada klaim bahwa Yura Solimov dan jenderal yang tidak dikenal itu ada dalam daftar tamu untuk pesta kecil Chaiko. Jika memang begitu, maka upaya pembunuhan di Baltsi Rossi mungkin lebih berhasil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Chaiko mungkin selamat, tetapi 2 jenderal lainnya bisa saja tewas. Kita tahu pasti bahwa jenderal yang tidak disebutkan namanya itu sudah dimakamkan. Lokasi pemakaman Yaroselimov belum diungkapkan, tetapi jenderal kedua dimakamkan di pemakaman Troikurovskoye yang kabarnya dilakukan dalam upacara dengan pengamanan yang sangat ketat. Para petugas menjaga pemakaman sejak pagi hari saat pasukan diangkut dengan bus untuk memberikan penghormatan. Pemeriksaan kendaraan juga dilakukan dan semua pejalan kaki yang menghadiri upacara diwajibkan melewati detektor logam. Tapi disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Menurut media United 24, ada pasukan kehormatan yang mengiringi prosesi tersebut yang menunjukkan bahwa jenderal tanpa nama yang dimakamkan itu adalah seseorang yang sangat penting. Pasukan kehormatan itu mengibarkan bendera pasukan Dirgantara Rusia, namun di samping makam diletakkan bendera Angkatan Darat Rusia. Beberapa potongan menarik mulai terhubung di sini. Seorang jenderal yang pernah bertugas di Angkatan Udara maupun Angkatan Darat Rusia. Pasukan kehormatan yang layak untuk seseorang yang penting, mungkin bahkan seorang pahlawan Rusia. Seorang pria yang mungkin memiliki seorang putri yang cukup dekat dengan ledakan di sebuah restoran tertentu, sehingga dia dikabarkan terluka. Semua ini terdengar seperti jenis pemakaman yang akan dilakukan untuk seorang pria seperti Alexander Chaiko. Hal itu tampak semakin mungkin setelah laporan Pravda pada 8 Agustus yang mengungkapkan bahwa seorang wanita bernama Yulia Kirilova yang merupakan kerabat Chaiko meninggal akibat luka-luka yang disebabkan oleh pengeboman restoran di Moskow. Ada juga laporan bahwa menantu laki-laki Chaiko tewas dalam serangan itu, mungkin suami dari putrinya yang dilaporkan terluka. Kami juga tidak dapat menemukan laporan apapun tentang Chaiko yang muncul di depan umum atau kembali ke jabatannya setelah serangan tersebut. Dan dengan Kirilova yang tewas, serta laporan bahwa putrinya terluka akibat bom tersebut, tampaknya cukup jelas bahwa Chaiko sendiri pasti berada cukup dekat dengan ledakan itu, sehingga ikut terkena dampaknya. Apakah klaim Rusia bahwa Chaiko tidak tewas bisa jadi terlalu dini, atau bahkan mungkin salah? Apakah Rusia baru saja melakukan pemakaman rahasia salah satu jenderal tertingginya? Bahkan ketika mereka mengklaim bahwa dia selamat dari serangan itu, kita tidak akan tahu sampai Chaiko muncul lagi. Dengan asumsi dia masih mampu melakukannya, dan tidak, ya sudah meninggal, atau memang baru saja dimakamkan secara diam-diam. Mungkin klaim bahwa Igor Yaroselimov tidak dimakamkan baru-baru ini juga salah. Ada begitu banyak misteri dan intrik seputar insiden ini, dan Rusia benar-benar bungkam soal seberapa besar kerusakan yang sebenarnya terjadi di Baltsi Rossi pada malam nahas 1 Agustus itu. Satu-satunya hal yang tampaknya pasti bagi Rusia adalah siapa yang harus disalahkan atas pengeboman Moskow. Tidak diragukan lagi, Rusia mengklaim bahwa itu pasti ulah Ukraina. Wali kota Moskow, Sergei Sobyanin, sedikit lebih tenang dibandingkan beberapa rekannya saat melaporkan serangan itu tak lama setelah kejadian. Kemarin, terjadi serangan teroris brutal di Moskow yang merenggut nyawa beberapa orang. Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini pasti akan ditemukan dan akan menghadapi hukuman yang pantas mereka terima. Sobyanin menyatakan, meskipun dia tidak memberikan rincian tentang siapa yang menurutnya mungkin berada di balik serangan itu atau apa motif mereka melakukannya, Kedutaan Besar Rusia di Roma tidak menyisakan keraguan tentang siapa yang disalahkan Kremlin atas pengeboman tersebut. Kedutaan tersebut mengklaim bahwa teroris Kiev lah yang melakukan serangan itu, dan mereka melakukannya untuk menakut-nakuti orang Italia yang bekerja di Rusia, serta menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga menjadi sasaran dan bisa menjadi korban berikutnya para penjahat itu. Rusia sudah mencoba memutarbalikkan peristiwa dan membuat sebuah negara yang merupakan sekutu Ukraina berbalik melawannya. Ini memang khas Rusia. Bagaimana mungkin ada yang bisa percaya klaim bahwa Ukraina akan menargetkan Baltsi Rossi untuk membunuh koki Italia ketika seorang jenderal penting Rusia sedang mengadakan pesta di restoran itu sungguh di luar nalar kami. Jika Ukraina yang melakukan ini, motifnya jelas, Chaiko. Ukraina tidak akan menyerang warga sipil Italia hanya untuk menghukum mereka karena bekerja di Rusia. Tidak peduli apa yang diklaim kedutaan di Roma, dengan asumsi bahwa Ukraina yang melakukan serangan ini, tidak ada klaim tanggung jawab dari mata-mata atau dinas rahasia Ukraina. Tetapi Rusia merasa tahu siapa yang mengebom Baltsi Rossi. Dan bagi banyak jenderal negara itu yang terpaksa menyaksikan apa yang terjadi di restoran tersebut dengan ketakutan luar biasa, sebuah pesan telah disampaikan. Tidak ada satupun dari kalian yang aman, siapapun kalian atau dari manapun asal kalian. Siapapun yang melakukan pembunuhan ini, ya kami katakan pembunuhan dalam bentuk jamak. Dan bukan karena tampaknya, 2 jenderal Rusia, mungkin termasuk Chaiko sendiri, tewas setelah serangan 1 Agustus. Pemboman Baltsi Rossi hanyalah yang terbaru dari serangkaian pembunuhan dan upaya pembunuhan yang telah membuat beberapa jenderal berpangkat tinggi Rusia tewas. Medusa mengungkapkan lebih banyak dalam sebuah artikel pada 3 Agustus. Disebutkan bahwa setidaknya telah terjadi 6 upaya pembunuhan terhadap jenderal Rusia dalam 2 tahun terakhir. 3 diantaranya telah dikonfirmasi berakibat fatal. Itu belum termasuk pemboman Baltsi Rossi. Pada Desember 2024,
Kepala Pasukan Pertahanan Radioaktif Kimia dan Biologi Rusia, Igor Kirillov, menjadi jenderal senior Rusia pertama yang diketahui tewas dalam salah satu upaya pembunuhan ini. Ketika sebuah bom yang dipasang pada skuter diledakkan saat ia berjalan melewatinya di Moskow, hal serupa terjadi pada Wakil Kepala Direktorat Operasi Utama Staf Umum Rusia, Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik pada April 2025. Hanya saja dia disingkirkan dengan Volkswagen yang dipasangi bom, bukan dengan skuter. Dia kemudian disusul oleh Letnan Jenderal Vanor Safarov yang memimpin Direktorat Pelatihan Operasional Staf Umum Rusia. Lagi-lagi, bom mobil, kali ini di selatan Moskow, menjadi penyebabnya. Ada upaya-upaya lain. Wakil Kepala Pertama Direktorat Utama Staf Umum, Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, ditembak di lobi gedung apartemen tempat dia tinggal. Sepertinya dia selamat. Hal yang sama tampaknya juga terjadi pada Mayor Jenderal Azatbek Omurbekov yang memimpin Brigade Senapan Bermotor ke-64 Rusia. Inilah brigade yang mencoba melakukan invasi ke Kiev pada Februari 2022 lalu. Menjadikannya target dengan prioritas sangat tinggi, terutama bagi mereka yang ada di Bucha. Omurbekov adalah salah satu jagal Bucha yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penyiksaan ratusan warga sipil selama minggu-minggu awal invasi. Ia mungkin menjadi target atau tidak dari bom yang diletakkan di kotak surat di barak militer di Khabarovskoye. Laporan masih belum jelas, hanya saluran telegram anonim yang mengklaim serangan itu terjadi menurut laporan Meduza. Satu hal yang cukup jelas dari semua ini adalah apa yang terjadi di Baltsi-Rossi bukanlah kejadian yang hanya terjadi sekali. Ini adalah bagian dari pola yang membuat para jenderal Rusia sangat ketakutan, terutama karena ini adalah upaya pembunuhan lain yang terjadi di jantung Moskow. Seseorang, dan kami tidak mengatakan dengan pasti bahwa itu adalah Ukraina, memiliki agen yang bekerja tepat di pusat kekuasaan Rusia, dan tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan Kremlin untuk mengatasinya. Rusia telah berusaha melindungi para jenderalnya. Langkah-langkah keamanan sedang diterapkan, seperti yang ada di dalam Baltsi-Rossi saat upaya terhadap Charkov terjadi. Namun semua itu tidak cukup. Rusia tidak bisa menemukan para pembunuh itu, dan jika mereka tidak bisa menemukannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Siapapun yang melakukan pembunuhan ini pasti memiliki jaringan mata-mata yang luas di dalam Moskow sendiri, berfungsi sebagai mata dan telinga. Saat mereka melacak target potensial, para elit Rusia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu bahwa seseorang di suatu tempat yang bersembunyi dalam bayang-bayang bisa saja sedang melacak mereka saat ini juga. Dan jika mereka cukup mencolok untuk mengadakan pesta ulang tahun mewah di salah satu distrik terkaya Moskow, ya itu berarti mereka adalah target yang sah. Adapun saran dari Kremlin kepada para tokoh senior ini, tumbuhkan jenggot dan ubah rute perjalanan Anda secara serius. Menurut laporan The Insider, itulah yang diminta Kementerian Pertahanan Rusia kepada para jenderalnya setelah pengeboman terbaru di Moskow. Maksud kami ini peningkatan dari Clark Kent dan kacamatanya. Tapi entah bagaimana, sepertinya menumbuhkan jenggot tidak akan bisa mengecoh calon pembunuh yang mengawasi setiap gerakan targetnya. Ketika target itu keluar dari rumahnya, si pengintai hanya akan berkata, "Lihat, dia menumbuhkan jenggot." Jangan mempublikasikan informasi pribadi di media sosial, ganti nomor telepon, dan berhati-hatilah terhadap siapapun yang sering mereka temui di rute yang biasa mereka lewati. Tapi itulah masalahnya. Ini adalah hal yang paling mendasar. Para jenderal ini tidak diberi pengawal pribadi atau apapun yang benar-benar bisa mencegah serangan. Saran yang diberikan sepertinya hanya pelihara janggut dan jauhi internet. Meskipun itu dasar, tampaknya Chaiko tidak mengikuti saran ini. Sekarang ada gelombang ketakutan baru yang menyapu para jenderal Rusia, dan sebanyak apapun jenggotnya, itu tidak akan menghentikannya. Fakta bahwa serangan Baltsi-Rossi terjadi sama sekali merupakan penghinaan lain bagi Putin. Dalam perang yang memang penuh dengan penghinaan seperti itu. Setiap beberapa minggu, sekarang ada lagi berita utama yang terdengar seperti awal dari akhir. Ekonomi Rusia sedang goyah, Crimea terisolasi, tentara Kremlin tewas puluhan ribu orang. Mayoritas warga Rusia sekarang ingin perang ini dihentikan dan Rusia melanjutkan pembicaraan damai. Dan setiap kali, selalu ada pertanyaan mendasar yang sama tentang berapa lama lagi perang di Ukraina ini bisa berlangsung. Namun, bisa dikatakan bahwa ini adalah pertanyaan yang salah, atau setidaknya ditujukan pada sasaran yang salah. Karena jawaban jujur untuk berapa lama lagi Putin bisa mempertahankan perang ini sebenarnya bukan soal tank atau drone, atau berapa kilometer wilayah yang berpindah tangan di sekitar desa atau kota tertentu setiap bulannya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tidak terlihat dan jauh lebih sulit untuk dibalikan. Selama 4 tahun terakhir, perang di Ukraina tidak lagi sekadar perang yang sedang diperangi Rusia, tetapi telah menjadi sesuatu yang menggerakkan seluruh sistem internal Rusia. Dan itu mengubah seluruh pertanyaannya. Karena jika itu benar, maka skenario yang paling menakutkan bagi Vladimir Putin bukanlah kalah perang, melainkan menang perang. Mari kita mulai dengan bagian yang terdengar paling berlawanan dengan intuisi, karena itu juga bagian yang paling banyak buktinya. Selama beberapa tahun terakhir, kita semua sudah terbiasa dengan gagasan bahwa sanksi dan kekalahan di medan perang perlahan-lahan mencekik ekonomi Rusia. Dan pada akhirnya, tekanan itu akan memaksa Moskow untuk bernegosiasi.
Tentu saja, memang ada tekanan pada ekonomi Rusia dan itu menciptakan efek yang signifikan. Tapi itu mudah untuk dilihat. Setelah pulih dengan kuat pada tahun 2023 sampai 2024, pertumbuhan PDB melambat menjadi sekitar 1% pada tahun 2025 dan di bulan-bulan awal 2026. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia melaporkan bahwa ekonomi menyusut sebesar 0,3%. Meskipun angka ini mungkin terlihat kecil, namun jauh di bawah laju yang dibutuhkan untuk mempertahankan pengeluaran masa perang tanpa meningkatkan tekanan fiskal. Namun perang tidak hanya menghabiskan uang Rusia, negara tersebut juga harus membangun kembali seluruh fondasi ekonomi untuk mendukung perang itu. Dan sekarang perekonomian sebenarnya bergantung pada kelanjutan perang. Sama persis seperti Ukraina yang bergantung pada berakhirnya perang tersebut. Hal ini paling terlihat dari di mana para pekerja Rusia bekerja. Sejak tahun 2021, persentase tenaga kerja Rusia yang bekerja di industri pertahanan telah meningkat dari kurang dari 4% menjadi sedikit di atas 5%. Itu mungkin terdengar kecil sampai diubah menjadi jumlah orang. Sekitar 3,8 juta warga Rusia bekerja di sektor-sektor yang terkait langsung dengan kompleks industri militer, meningkat lebih dari 0,5 juta pekerjaan sejak invasi dimulai. Dan ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Upah di sektor pertahanan telah naik 30 hingga 60% per tahun. Jauh melampaui inflasi di negara di mana kenaikan sebesar itu dulunya tidak terpikirkan. Di kota-kota provinsi yang telah stagnan selama 1 dekade, upah pabrik pertahanan benar-benar membawa perubahan besar. Rusia mengucurkan dana negara dalam jumlah besar dan belum pernah terjadi sebelumnya ke produksi senjata, dan pengeluaran tersebut berdampak pada upah, konsumsi, serta anggaran daerah yang tanpa itu akan menyusut. Strategi ini berhasil dalam arti sempit karena menjaga ekonomi masa perang tetap bertahan. Secara resmi, pengeluaran militer berada di kisaran 7 hingga 8% dari PDB Rusia. Secara tidak resmi, beberapa perkiraan menempatkan angka sebenarnya mendekati 10 hingga 12% jika Anda menghitung semua yang tersembunyi di dalam pos anggaran terkait. Bagaimanapun juga, kita sedang membicarakan stimulus masa perang dalam skala yang belum pernah ada di Rusia sejak Uni Soviet, atau dalam hal ini di tempat lain manapun. Hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada ekonomi setelah perang berakhir. Disinilah argumen yang benar-benar mencolok mulai berkembang di antara para analis Rusia selama setahun terakhir. Dan argumennya adalah bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin lebih mudah membiayai 1 tahun perang lagi daripada membiayai tahun pertama perdamaian. Dan itu bukan karena perdamaian akan terasa memalukan atau karena akan terlihat seperti kekalahan, meskipun kedua hal itu juga penting baginya, tetapi karena murni alasan mekanisme ekonomi. Dari 89 wilayah federal Rusia, 74 mengalami defisit anggaran pada tahun 2025, naik dari 50 wilayah pada tahun sebelumnya. Defisit federal itu sendiri sudah melampaui target setahun penuh hanya dalam 6 bulan pertama tahun ini. Dan semua itu terjadi sementara ekonomi perang masih berjalan dengan kecepatan penuh. Demobilisasi yang sebenarnya, di mana pertempuran benar-benar berhenti dan aliran uang untuk mendukungnya juga berhenti, akan mencabut dukungan pendapatan masa perang itu. Dukungan pendapatan yang menopang puluhan ekonomi regional sambil meninggalkan semua janji yang telah dibuat pemerintah daerah berdasarkan kekuatan uang tersebut. Ini bukan masalah spreadsheet yang bisa ditambal dengan pembayaran transfer dari Moskow. Ini adalah lubang struktural. Dan kemudian ada sisi lain dari demobilisasi, yaitu orang-orangnya. Pada tahun 2025, Rusia merekrut lebih dari 400.000 tentara kontrak yang pada akhirnya harus pulang dan mencari pekerjaan. Hanya dengan melepaskan sebanyak itu orang kembali ke angkatan kerja sekaligus sudah cukup untuk secara signifikan meningkatkan angka pengangguran. Ingat, itu adalah angka dari tahun 2025 saja. Dan Rusia telah berencana untuk meningkatkan perekrutan pada tahun 2026, bahkan beralih ke wajib militer sepanjang tahun untuk memastikan pasokan tentara ke garis depan tetap stabil. Jumlah sebenarnya orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan kemungkinan akan mendekati atau bahkan melebihi 1 juta. Dan kemudian kita harus mempertimbangkan jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan kualifikasi para pria ini. Permintaan di sektor sipil untuk keterampilan khusus yang didapat dari berperang sangatlah sedikit. Perkiraan pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 43% tentara yang sudah didemobilisasi tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sektor sipil. Kalikan itu dengan gelombang veteran yang kembali dalam jumlah jauh lebih besar. Tambahkan beban psikologis akibat pertempuran, dan Anda mendapatkan resep untuk banyak pria muda yang bersenjata, terlatih, kecewa, tidak punya kegiatan, dan tidak punya alasan untuk merasa bersyukur. Jadi, jalur yang paling mungkin diambil Kremlin bukanlah perdamaian yang tuntas diikuti dengan transisi yang mulus. Ini adalah demobilisasi yang berjalan lambat secara bertahap, yang membuat para veteran tetap berseragam, menjaga aliran uang, dan membuat seluruh aparatur tetap berjalan dengan kecepatan yang berkurang, namun masih cukup besar, tanpa batas waktu. Dengan kata lain, bahkan dalam skenario terbaik di mana tembak-menembak berhenti besok, ekonomi perang tidak ikut berhenti. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini, karena disinilah ceritanya menjadi semakin menarik. Meskipun perang bisa dikatakan terjadi antara Rusia dan Ukraina, orang-orang yang benar-benar berkuasa dan mekanisme yang mendorong geopolitik di balik agresi Rusia terkadang bahkan tidak berada di Rusia.
Untuk ini, kita perlu kembali ke masa sebelum perang, ketika kekuatan Rusia bertumpu pada 3 pilar di bawah Putin. Ada para teknokrat, orang-orang seperti Perdana Menteri dan Gubernur Bank Sentral yang tugasnya menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ada Siloviki, yaitu Dinas Keamanan, yang tugas utamanya bukan untuk mengendalikan penduduk, melainkan mendisiplinkan para elit, memastikan tidak ada yang bertindak terlalu jauh. Dan ada para oligark, toko-toko bisnis yang menjual minyak, gas, dan logam Rusia ke barat, menyimpan sebagian besar kekayaan mereka dengan aman di luar negeri, dan sebagai gantinya menikmati semacam otonomi terbatas yang aneh. Mereka beroperasi di dalam sistem Putin, tetapi mereka memiliki pengaruh, dan yang lebih penting, mereka memiliki jalan keluar. Moskow bisa menekan mereka, tetapi tidak bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Seluruh pengaturan itu telah dihancurkan selama 4 tahun terakhir dan dibangun kembali menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Para teknokrat masih ada, tetapi tugas mereka telah berubah sepenuhnya. Dulu, mereka membangun kemakmuran. Sekarang, mereka hanya berusaha menjaga agar mesin tidak macet. Rusia kehilangan akses ke pasar modal barat. Pada akhir tahun 2025, diperkirakan sekitar 300 miliar dolar cadangan Rusia tetap dibekukan di luar negeri. Dana kekayaan nasional, cadangan negara untuk masa sulit, telah menyusut menjadi kurang dari 40% dari nilai likuid sebelum perang. Pendapatan energi yang dulu membiayai lebih dari sepertiga anggaran federal, kini turun menjadi sekitar 1/4, meskipun pendapatan minyak dan gas berfluktuasi karena Rusia mengalihkan ekspor dan beradaptasi dengan sanksi. Suku bunga berada pada tingkat yang akan dianggap sebagai keadaan darurat nasional di hampir semua ekonomi lain. Para teknokrat bekerja lebih keras dari sebelumnya dan kehilangan pengaruh sepanjang waktu karena dalam ekonomi perang, mereka yang tidak mengendalikan anggaran senjata tidak menentukan prioritas. Mereka hanya membereskan akibatnya. Para oligark bahkan mengalami nasib yang lebih buruk karena kemandirian mereka sepenuhnya didasarkan pada uang yang disimpan dengan aman di luar jangkauan Rusia. Semua ini lenyap hampir dalam semalam akibat sanksi Barat dan Kremlin telah memanfaatkan kerentanan itu. Sejak invasi, pengadilan Rusia telah mengawasi gelombang tindakan yang secara teknis disebut nasionalisasi, tetapi yang lebih tepat disebut sebagai perampasan. Perkiraan nilai total yang disita bervariasi, tergantung siapa yang menghitung. Dengan perkiraan moderat sekitar 50 miliar dolar dalam bentuk rubel Rusia antara tahun 2022 dan 2025. Dan terlepas dari skala dan jumlah sebenarnya, polanya sudah jelas. Aset-aset dinyatakan sebagai aset strategis, kepemilikan dipermasalahkan secara retroaktif, dan pengadilan bergerak cepat, terkadang memutuskan hanya dalam hitungan hari setelah kasus diajukan. Jika Anda ingin contoh seperti apa praktiknya, mari kita gunakan kasus seorang taipan pertambangan emas bernama Konstantin Strukov. Dia mengendalikan produsen emas terbesar ketiga di Rusia dan sudah lama dianggap sebagai sekutu Kremlin yang setia dan biasa-biasa saja. Pada tahun 2025, dia dituduh telah memperoleh perusahaan tersebut melalui privatisasi ilegal beberapa dekade sebelumnya. Paspornya dibatalkan saat dia dikabarkan sedang mencoba meninggalkan negara itu. Dalam beberapa hari, pengadilan memindahkan kepemilikan mayoritasnya kepada negara. Ini bukanlah seorang pembangkang yang dihukum karena menentang rezim. Ini adalah seorang pejabat daerah dari Partai Putin sendiri yang menyadari bahwa loyalitas di atas kertas tidak lagi menjamin keselamatan. Hasil dari semua ini adalah jenis ekonomi yang berbeda di tingkat atas. Sebelum perang, Rusia adalah semacam oligarki modal swasta, di mana bisnis besar berfungsi sebagai perantara antara Kremlin dan pasar global. Sekarang, kelas baru para loyalis memiliki kekayaan yang secara langsung bergantung pada terus berlanjutnya konfrontasi Rusia dengan Barat. Ketakutan terbesar mereka adalah kembalinya pemilik sebelumnya, yang semuanya berarti kelompok orang kaya yang dulu cukup berpengaruh untuk mendorong Rusia menuju kompromi telah digantikan oleh kelompok yang seluruh kekayaannya bergantung pada konflik yang tidak pernah benar-benar berakhir. Dan siapa yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para oligarki lama? Persis kelompok-kelompok yang Anda duga. Dinas keamanan terus berkembang, menambah personel baru dan wewenang baru setiap tahunnya. Sementara pasukan internal paralel yang dibangun di sekitar Garda Nasional telah berkembang menjadi ratusan ribu tentara. Langsung bertanggung jawab kepada Putin, sebuah kekuatan yang seluruh tujuannya adalah melindungi rezim dari rakyatnya sendiri, bukan dari musuh eksternal manapun. Dan di atas segalanya, kompleks industri militer itu sendiri, yang dulunya hanya bagian kecil dari ekonomi Rusia, kini bisa dibilang telah menjadi pelaku ekonomi paling berkuasa di negara itu. Mempekerjakan jutaan orang, menggerakkan seluruh ekonomi regional, dan menciptakan kelas baru elit yang diperkaya oleh perang, yang kekayaannya bergantung pada anggaran pertahanan yang terus meningkat. Jadi, orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi nyata di Rusia saat ini bukan hanya diam-diam mentoleransi perang sebagai konsekuensi bisnis yang disayangkan. Mereka, dalam arti tertentu, adalah produk dari perang itu sendiri. Status mereka, kekayaan mereka, dan perlindungan mereka dari penuntutan, semuanya bergantung pada kelanjutan perang itu. Dan orang-orang yang akan diuntungkan oleh perdamaian, yaitu kelas teknokrat dan oligarki lama, telah secara sistematis dilucuti dari pengaruh yang mereka butuhkan untuk benar-benar mendorong terwujudnya perdamaian itu. Yang membawa kita pada sesuatu yang menghubungkan semua ini dan mendorongnya melampaui
melampaui batas Rusia sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan hubungan dagang Rusia dengan Tiongkok? Sekarang, sebelum kita membahas ini, pastikan untuk subscribe ke kanal militer ini. Kami membahas hubungan antara Rusia dan Tiongkok, serta perkembangan geopolitik di sekitarnya secara lebih detail di video-video kami. Selama beberapa tahun terakhir, narasi yang umum adalah bahwa Rusia dan Tiongkok semakin dekat, membentuk semacam poros anti-Barat, dengan Beijing mengambil peran untuk membeli minyak dan gas yang tidak lagi diinginkan oleh Eropa. Sebagai contoh yang sangat jelas, perdagangan antara kedua negara mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024. Lebih dari 237 miliar dolar, meningkat lebih dari 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa Tiongkok dalam ekspor energi Rusia telah naik dari sekitar seperempat dari total sebelum perang menjadi mendekati 40% sekarang. Tapi jika kita melihat lebih dekat hubungan itu, yang Anda temukan bukanlah kemitraan yang setara. Rusia hanya menukar satu ketergantungan dengan ketergantungan yang lebih buruk. Pangsa Tiongkok dalam impor bahan bakar Rusia hanya tumbuh sedikit jika dibandingkan. Artinya, ketergantungan itu hampir sepenuhnya berjalan satu arah. Hal ini memberi Beijing pengaruh besar atas harga. Diskon untuk minyak mentah Rusia yang dijual ke Tiongkok melonjak hingga 18%. Pada awal-awal perang, sempat mereda dan belakangan ini kembali naik seiring sanksi Barat semakin diperketat. Pada tahun 2026, Tiongkok membeli sekitar setengah dari total ekspor minyak mentah Rusia, selain juga mendominasi ekspor lain seperti gas, produk minyak, bahkan batu bara. Tiongkok kemudian memanfaatkan posisi itu untuk bernegosiasi dengan keras, lebih memilih kontrak jangka pendek yang fleksibel daripada komitmen jangka panjang yang sebenarnya bisa memberikan kepastian finansial bagi Moskwa. Simbol paling jelas dari ketidakseimbangan ini adalah sebuah pipa yang selalu hampir terwujud, tapi tidak pernah benar-benar terjadi. Power of Siberia 2 telah dibicarakan selama bertahun-tahun sebagai jalur utama berikutnya untuk gas Rusia yang menuju ke timur. Proyek yang akhirnya akan memperkuat pergeseran Rusia dari Eropa. Namun, bahkan setelah kunjungan penting ke Beijing pada Mei 2026, Putin belum berhasil mengamankan kesepakatan yang pasti. Para analis yang mengikuti pembicaraan tersebut menggambarkan Tiongkok sengaja membuat Moskow menunggu, menggunakan kemungkinan gas alam cair Amerika sebagai alat tawar-menawar untuk terus menekan harga. Karena ada catatan penting, yaitu Beijing tidak secara khusus membutuhkan gas Rusia. Mereka membutuhkan energi murah dan mereka punya pilihan lain. Di sisi lain, Rusia tidak punya tempat lain untuk menjual gas dalam jumlah yang mendekati kebutuhan mereka. Hal ini sangat penting untuk perang, karena pajak energi masih menyumbang sekitar 1/5 dari anggaran federal Rusia. Artinya, setiap kali Tiongkok memutuskan untuk membeli sedikit lebih sedikit atau menekan agar mendapat diskon yang sedikit lebih besar, mereka tidak hanya menyesuaikan neraca perdagangan, tetapi juga mengencangkan atau melonggarkan salah satu sumber keuangan utama yang menjaga pendanaan perang tetap berjalan. Dan bukan hanya ekonomi Rusia dan aliansi Rusia yang telah dibentuk ulang dengan cara yang akan bertahan lebih lama dari perang ini sendiri. Hal yang sama juga terjadi sebagai cerminan di sisi lain garis depan. Di Eropa, sesuatu telah terjadi yang sangat sedikit orang perkirakan sebelum tahun 2022. Telah terjadi persenjataan ulang yang bersifat struktural dan sangat mahal dalam skala yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin. Pengeluaran pertahanan Uni Eropa gabungan meningkat lebih dari 75% antara tahun 2021 dan 2025. Hanya pada tahun 2025, anggota NATO Eropa mulai mencapai atau melebihi target lama aliansi sebesar 2% dari PDB. Dan target itu sendiri sebenarnya sudah digantikan. Tolok ukur baru NATO yang secara resmi diadopsi pada KTT tahun 2026 mendorong ke arah 5%. Dan percakapan di antara pemerintah Eropa sekarang bukan lagi soal apakah akan mempertahankan pengeluaran di tingkat ini, tapi bagaimana cara mempertahankannya selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Sebagian besar telah mengadopsi komitmen Den Haag pada Juni 2026, menetapkan pengeluaran sebesar 3,5% untuk pertahanan nasional, dan tambahan 1,5% untuk infrastruktur yang lebih luas guna mendukung pertahanan nasional tetapi juga konektivitas antar negara NATO. Namun, mengumpulkan dana dan membangun kemampuan militer yang nyata ternyata merupakan dua masalah yang sangat berbeda. Meskipun selama bertahun-tahun pengeluaran berada di tingkat rekor, satu analisis terbaru terhadap data pengadaan aliansi menemukan bahwa persediaan peralatan Eropa masih di bawah tingkat tahun 2021. Miliaran dolar telah digunakan untuk donasi ke Ukraina, kontrak baru, dan jalur produksi darurat. Namun persediaan gabungan tetap menyusut. Bahkan target produksi artileri NATO sendiri untuk tahun 2026 jika benar-benar tercapai, hanya akan kira-kira menyamai produksi amunisi artileri domestik Rusia saja, bahkan sebelum memperhitungkan pasokan tambahan yang didapat Rusia dari Korea Utara. Kesetaraan bukanlah penangkalan, itu hanya nyaris sekadar menyimbangi. Pada saat yang sama, Eropa telah berangsur-angsur melepaskan diri dari hubungan energinya dengan Rusia. Gas Rusia menyumbang sekitar 45% dari impor gas pipa dan LNG Uni Eropa sebelum perang. Pada tahun 2025, angka itu turun menjadi sekitar 12%.
Pada tahun 2026, karena ketidakstabilan politik di Timur Tengah, Eropa mengambil pendekatan moderat dan mempertahankan impor dari Rusia sekitar 10 hingga 13%. Yang lebih penting, peraturan baru yang diadopsi pada awal tahun 2026 menetapkan tanggal akhir yang tegas, secara bertahap menghapus seluruh LNG Rusia yang tersisa pada akhir tahun 2026, dengan gas pipa menyusul pada musim gugur tahun 2027. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa itu sekitar 10 miliar dolar per tahun hilang untuk selamanya. Gabungkan kedua hal itu, persenjataan kembali Eropa dan pemutusan hubungan energi Eropa dengan Rusia, dan Anda mendapatkan versi dari cerita yang sama yang sedang terjadi di dalam Rusia. Sebuah transformasi struktural yang tidak bergantung pada bagaimana perang di Ukraina benar-benar berakhir. Bahkan jika gencatan senjata ditandatangani besok, pemerintah Eropa tidak akan diam-diam menurunkan kembali pengeluaran pertahanan ke tingkat tahun 2019. Dan mereka juga tidak akan membuka kembali keran gas Rusia. Dinas Intelijen Eropa sudah merencanakan berdasarkan peringatan bahwa Rusia bisa saja mampu menguji NATO secara militer dalam 5 tahun ke depan. Perang ini sudah menghasilkan Eropa yang baru, sama seperti telah menghasilkan Rusia yang baru. Keduanya tidak akan kembali seperti sebelumnya, apapun yang terjadi selanjutnya di medan perang. Semua itu bukan berarti pertempuran itu sendiri tidak penting. Banyak orang yang tewas dalam jumlah besar, dan medan perang masih menentukan seberapa besar pengaruh yang dimiliki siapapun di meja perundingan. Namun, itu berarti pertanyaan yang selalu ditanyakan semua orang, berapa lama lagi Putin bisa mempertahankan ini diarahkan ke arah yang salah? Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah Rusianya Putin bisa bertahan jika perang benar-benar berhenti? Karena pada titik ini, perang bukan hanya sesuatu yang dilakukan Rusia, tapi sesuatu yang telah menjadi fondasi baru bagi Rusia. Dan sistem itu sendiri perlahan tapi pasti mulai gagal. Hanya saja kali ini, tidak pasti apa yang akan muncul dari abu Federasi Rusia. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini. Dan pastikan untuk tetap berlangganan kanal militer ini untuk video harian tentang semua isu utama dalam politik global.